Ketika kau mengira telah mengurung seekor naga di dalam sangkar, kau lupa bahwa naga itu telah tumbuh cukup besar untuk meremukkan besinya. Kepulangan Yang Fan ke sungai perbatasan Tianan bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari kehancuran bagi seluruh kekuatan super yang berani menentang jalannya. Garis keturunan terkuat Sisen 124. Waktu berlalu begitu cepat, dan tanpa terasa 1 tahun telah berlalu. 240 provinsi di wilayah suci pusat yang luas sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Yang Fan. Sebenarnya, sejak setengah tahun yang lalu, setelah semua klan besar tingkat atas tunduk, seluruh wilayah suci pusat sudah menjadi wilayah kekuasaan Yang Fan. Belum lagi banyaknya jimat giok andalan yang diberikan Yang Fan kepada Istana Nether, berbagai klan besar tingkat atas yang tunduk kepada Yang Fan saja sudah merupakan sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh ras dan kekuatan kelas 1, 2, maupun 3. Setelah menyatukan wilayah suci pusat, kekuatan Yang Fan langsung meningkat lebih dari 10 kali lipat. Di antara mereka, terdapat sebanyak 92 Raja Suci setengah langkah. Sayangnya, semua Raja Suci setengah langkah ini berada di tingkatan rendah, tidak satu pun yang mencapai tingkatan Raja Suci setengah langkah menengah. Terlebih lagi, sebagian besar kultivasi mereka berada di bawah 3 Dao Raja Suci setengah langkah, dan yang terkuat, Garfield, baru mencapai tingkatan 8 Dao Raja Suci setengah langkah. Dibandingkan dengan 10 kekuatan besar, kekuatan Raja Suci setengah langkah dari klan-klan besar tingkat atas ini jelas jauh lebih lemah. Baik tingkat pendidikan maupun fondasi mereka berada satu tingkat di bawah yang lain. Tentu saja, yang paling membuat Yang Fan senang adalah panen Qi Ungu Hongmeng. Untuk berbagai kekuatan ras di wilayah suci pusat, Yang Fan tidak memiliki terlalu banyak tuntutan untuk harta karun alam dan harta duniawi lainnya, dia hanya meminta mereka untuk menawarkan 3 lapisan kristal suci. Namun, untuk Qi Ungu Hongmeng, itu adalah peraturan wajib, kekuatan ras manapun harus menyerahkannya tanpa syarat. Ras manapun yang berani menyembunyikannya hanya akan menghadapi satu konsekuensi, yaitu diturunkan menjadi ras budak terendah. Setelah menurunkan beberapa ras kelas 2 dan kelas 1 menjadi ras budak, tidak ada ras lain yang berani menyembunyikan Qi Ungu Hongmeng. Lagi pula, bagi penduduk asli benua sumber, Qi Ungu Hongmeng jauh kurang dihargai dibandingkan oleh para setengah suci dan para santo semu dari sungai perbatasan Tianan. Setelah menjarah semua Qi Ungu Hongmeng dari berbagai ras di wilayah suci pusat, jumlah Qi Ungu Hongmeng di tangan Yang Fan hampir berlipat ganda, mencapai 3.500.000 dao, yang sungguh menakutkan. Hal ini juga disebabkan oleh banyaknya klan besar tingkat atas dan ras kelas 1 yang melihat peluang sejak dini dan langsung memimpin seluruh klan mereka untuk melarikan diri ke dunia alam rahasia. Tidak setiap kekuatan bersedia tunduk kepada Yang Fan. Menurut perhitungan akhir, ada sebanyak 36 klan besar tingkat atas yang meninggalkan benua sumber, dan ras kelas 1 tingkat berikutnya melebihi 100. Energi Ungu Hongmeng yang mereka bawa, meskipun bukan 1 juta dao, pastilah sekitar 800.000 dao. Sebaliknya, tidak banyak ras kelas 2 dan 3 yang bersedia meninggalkan benua sumber. Lagi pula, mereka selalu bergantung pada berbagai ras unggulan dan kelas atas untuk kelangsungan hidup mereka. Bagi mereka, itu hanyalah pergantian penguasa, tanpa perbedaan lain. Faktanya, banyak ras kelas 2 dan 3 bahkan diam-diam merasa agak lega. Selain meminta mereka menyerahkan Qi Ungu Hongmeng, Yang Fan hanya mengumpulkan 3 lapisan upeti, yang sudah cukup bermurah hati. Perlu diketahui bahwa sebelumnya, banyak ras kelas 2 dan 3 membayar 5, atau bahkan 6 hingga 7 tingkat, upeti tahunan. Provinsi Yuyun, Gunung Nether, Istana Suci Puncak. Yang Fan duduk bersila, posturnya serius, auranya terus meningkat. Ruang di sekitarnya sangat terdistorsi, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Gemuruh gelombang-gelombang gemuruh gelombang-gelombang gemuruh gelombang-gelombang. Aliran kekuatan asal kehidupan murni terus-menerus mengalir ke tubuh Yang Fan melalui lubang hitam pemakan, memperkuat tubuh fisik Yang Fan. Setahun telah berlalu, dan Yang Fan telah memurnikan lebih dari setengah dari 276 Raja Suci setengah langkah tingkat rendah, hanya menyisakan 16 Raja Suci setengah langkah 8 dao dan 9 Raja Suci setengah langkah 9 dao. Dan setelah melahap dan memurnikan 251 Raja Suci setengah langkah tingkat rendah, bukan hanya kekuatan fisik Yang Fan meningkat pesat, tetapi yang lebih penting, dia membuat kemajuan besar dalam dao hukum. Saat ini, hukum Raja Suci Yang Fan telah menguasai 38 dao, di mana 12 di antaranya telah mencapai alam pencapaian kecil, dan 3 dao hukum Raja Suci bahkan telah maju ke alam pencapaian besar. Selain itu, Yang Fan telah berhasil memahami 5 hukum lagi, sehingga jumlah total hukum menjadi 80. Kekuatan tempurnya telah meningkat lebih dari 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Bahkan melawan Raja Suci setengah langkah dengan 30 dao, Yang Fan yakin bisa melawannya, dan bahkan memiliki tingkat kepastian yang tinggi untuk menang. Sifat karya seni agung yang melahap langit dan bumi yang melampaui batas surga benar-benar di luar imajinasi manusia. Perlu diketahui bahwa untuk mencapai tingkatan 29 Dao Raja Suci setengah langkah hingga 30 Dao Raja Suci setengah langkah, waktu yang dibutuhkan bukanlah miliaran tahun, atau bahkan puluhan miliar tahun tanpa kemajuan, yang merupakan hal biasa. Hanya dalam 1 tahun, mencapai terobosan sebesar itu sama saja seperti mendapatkan keuntungan dari kecurangan. Tak lama kemudian, 1 tahun lagi berlalu. 16 Raja Suci setengah langkah dan 9 Raja Suci setengah langkah 9 Dao yang tersisa semuanya ditelan dan dimurnikan oleh Yang Fan tanpa terkecuali. Lebih jauh lagi, 32 Raja Suci setengah langkah tingkat menengah, termasuk penguasa 9 langit dan Raja Dewa Iblis, dipromosikan menjadi master dari 10 kekuatan besar.
Awalnya, dengan kultivasi Raja Suci setengah langkah yang hanya dimiliki oleh Guru Nether sebanyak 13 dao, dia tidak memenuhi syarat untuk bertahan hingga sekarang. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah penguasa kekuatan super, jadi itu dianggap sebagai pemberian kematian yang bermartabat baginya. Dan setelah melahap 25-8 dao dan 9 dao dari Raja Suci setengah langkah serta 22 Raja Suci setengah langkah tingkat menengah, kultivasi Yang Fan mengalami terobosan kualitatif lainnya. Tidak hanya jumlah hukum yang dikuasainya mencapai 83 dao, tetapi 56 hukum yang mulia suci di antaranya semuanya maju ke hukum Raja Suci. Dengan hanya mengandalkan 83 hukum yang mulia dan hukum Raja Suci yang dikuasainya, Yang Fan yakin dapat melawan Raja Suci setengah langkah tingkat rendah hingga tingkat atas. Hukum-hukum Yang Fan agak dilemahkan, tidak satu pun hukum Raja Suci yang mencapai alam kesempurnaan agung, tetapi jumlahnya yang sangat banyak menyebabkan perubahan kualitatif. Dan setelah setahun pemulihan, pasukan Yang Fan sekali lagi menunjukkan taringnya, mengumpulkan 100 miliar pasukan, dipimpin oleh 92 Raja Suci setengah langkah, terbagi menjadi 92 rute, dan menuju ke wilayah-wilayah besar di sekitarnya yang berdekatan dengan wilayah suci pusat. 100 miliar pasukan itu agak kecil, pada dasarnya, wilayah yang sedikit lebih besar dapat mengerahkan beberapa ribu hingga puluhan ribu miliar tentara, tetapi kualitas mereka sama sekali tidak sebanding dengan gerombolan yang tidak terorganisir itu. 100 miliar pasukan ini adalah intisari dari wilayah suci pusat. Yang terendah di antara mereka memiliki kultivasi Tuan Suci. Seorang pemimpin regu yang terdiri dari 10 orang adalah seorang setengah suci, seorang komandan kompi yang terdiri dari 100 orang adalah seorang setengah suci tingkat kesempurnaan agung, dan seorang komandan batalion yang terdiri dari 10.000 orang setidaknya adalah seorang setengah suci tingkat kesempurnaan agung Orde ke-9. Banyak di antaranya bahkan adalah santo semu yang menguasai hukum yang mulia suci, dengan hampir 5.000 santo semu tingkat atas dan lebih dari 300 santo semu 36 dao. Selain itu, setiap komandan pasukan memiliki beberapa jimat giok kekuatan yang dibuat oleh Yang Fan. Meskipun banyak wilayah besar di Zhongzhou dijaga oleh Raja Suci setengah langkah, beberapa bahkan mencapai alam Raja Suci setengah langkah tingkat menengah, mereka semua seperti ayam dan anjing di bawah jimat giok kekuatan yang diberikan oleh Yang Fan. Kekuatan dari 18 dao Raja Suci setengah langkah, bahkan di dalam wilayah suci pusat, jika tidak menggunakan fondasi kekuatannya, hanya penguasa 9 langit, mantan nomor 1, yang memiliki kepercayaan diri untuk menahannya. Yang lain, bahkan Raja Dewa Iblis, jauh lebih rendah. Dan para Raja Suci setengah langkah tingkat menengah di wilayah besar lainnya umumnya hanya berada di alam 10 dao dan 11 dao dari Raja Suci setengah langkah. Bahkan dengan fondasi klan mereka hanya mampu mengerahkan kekuatan tempur setara dengan 13 atau 14 dao dari Raja Suci setengah langkah. Hanya dalam 1 tahun, 16 dari 280 wilayah besar di bagian tengah telah jatuh sepenuhnya. Sumber daya yang sangat besar dijarah dan diangkut kembali ke wilayah suci pusat, di antaranya Yang Fan paling menghargai Qi Ungu Hongmeng, yang jumlahnya mencapai 200.000. Harus diakui bahwa wilayah tengah tidak dapat dibandingkan dengan wilayah barat. Bahkan wilayah-wilayah besar lainnya jauh lebih subur daripada wilayah barat. Dan sementara 92 pasukan menyerang dengan ganas, pasukan barat Yang Fan juga tidak tinggal diam. Terutama karena kekuatan Yang Fan terus meningkat, kekuatan 32 avatar Yang Fan juga meningkat seiring dengan itu, dengan mudah memiliki kekuatan untuk menekan 18 dao Raja Suci setengah langkah. Bahkan melawan 20 dao Raja Suci setengah langkah biasa, mereka dapat melawannya. Dan lawan-lawan mereka jauh lebih lemah daripada beberapa wilayah besar di dekat wilayah suci pusat. Belum lagi Raja Suci setengah langkah, bahkan 36 dao dari Santo Semu pun sulit ditemukan. Setiap avatar telah menaklukkan satu wilayah besar dalam tahun ini. Jika ditambah dengan 98 wilayah besar yang ditaklukkan dalam 10 tahun lebih sebelumnya, dan 240 wilayah besar di barat yang telah diduduki Yang Fan, dari 1080 wilayah besar di benua sumber, 387 wilayah besar telah jatuh ke tangan Yang Fan. Jika tidak terjadi peristiwa tak terduga, tidak akan lama lagi seluruh benua sumber akan jatuh ke tangan Yang Fan, mengakhiri sepenuhnya situasi kacau di mana setiap wilayah saling berebut kekuasaan di benua sumber. Provinsi Yuyun, Gunung Nether, Istana Suci Puncak. Gemuruh gelombang-gelombang gemuruh gelombang-gelombang gemuruh gelombang-gelombang, 86 rantai hukum, seperti 86 sungai surgawi, menembus langit dan bumi, bersinar cemerlang di sekitar Yang Fan, membuatnya tampak sangat suci, seperti dewa surgawi yang turun, membuat orang-orang tak kuasa untuk tidak bersujud dan membungkuk menyembah. Namun, di antara 86 sungai hukum surgawi itu, ada satu sungai hukum surgawi yang tampak lebih redup daripada 85 sungai lainnya, dan demikian pula, ukurannya juga jauh lebih kecil. Jika 85 sungai surgawi hukum lainnya adalah sungai-sungai besar, maka sungai surgawi hukum yang satu ini hanyalah anak sungai kecil. Ah, Yang Fan, kau binatang buas, aku mengutukmu untuk mati dengan kematian yang mengerikan. Dengan suara yang dipenuhi kebencian yang luar biasa, penguasa 9 langit, dengan sekali embusan, hancur sepenuhnya dan berubah menjadi debu. Pada titik ini, ke-308 Raja Suci setengah langkah dari 10 kekuatan besar wilayah suci pusat telah sepenuhnya dimusnahkan. Gemuruh gelombang-gelombang. Hampir bersamaan, satu-satunya sungai hukum surgawi yang redup itu tiba-tiba meledak dengan cahaya hukum yang menyilaukan, mulai meluas dan tumbuh liar. Wilayah suci pusat, Provinsi Yuyun, Gunung Nether, kuil di puncak gunung.
3 tahun kemudian, Yang Fan akhirnya sepenuhnya menyerap dan memurnikan 308 Raja Suci setengah langkah dari Aula Suci Sembilan Langit, Istana Dewa Iblis, dan kekuatan lainnya. Setelah 3 tahun berlatih keras, kekuatan fisik Yang Fan tidak meningkat banyak, hanya hampir berlipat ganda. Kekuatan fisiknya yang murni benar-benar melangkah ke alam Raja Suci setengah langkah tingkat lanjut. Yang benar-benar berkembang pesat adalah pemahamannya tentang hukum. Dia tidak hanya memahami 11 hukum baru, tetapi dia juga meningkatkan semua hukumnya menjadi hukum Raja Suci. Meskipun sebagian besar hukum ini baru saja melewati ambang batas hukum Raja Suci, dan beberapa hukum Raja Suci yang paling dia pahami hanya berada pada tahap pencapaian agung, masih ada kesenjangan yang jelas sebelum mencapai kesempurnaan agung hukum. Namun demikian, itu tetaplah sangat dahsyat. Itu adalah 86 hukum Raja Suci. Jumlah ini, apalagi Raja Suci setengah langkah, bahkan akan membuat banyak Raja Suci tertinggi terkejut. Ini sama sekali tidak sesederhana 1 ditambah 1 sama dengan 2, kekuatannya meningkat secara eksponensial. Begitu ke-86 hukum Raja Suci meletus, itu pasti akan mengguncang langit dan bumi, menghancurkan segalanya. Seorang Raja Suci tertinggi tidak mungkin, tetapi Yang Fan memiliki cukup kepercayaan diri untuk melawan Raja Suci setengah langkah 31 Dao biasa, atau bahkan Raja Suci setengah langkah 32 Dao yang lebih kuat. Ditambah dengan tubuh abadi Hong Meng yang menakutkan, bahkan melawan Raja Suci setengah langkah 34 Dao, siapa yang akan menang atau kalah harus ditentukan setelah pertempuran. Sekalipun dia bukan lawan, Yang Fan tetap memiliki kepercayaan diri untuk lolos dengan selamat dari tangan seorang Raja Suci setengah langkah 34 Dao. Tanpa disadari, Yang Fan telah mencapai tingkatan seperti itu. Jangankan hanya benua sumber yang kecil, bahkan di seluruh sungai perbatasan Tianan, di antara jutaan dunia besar, Yang Fan sudah cukup untuk masuk ke dalam jajaran segelintir orang teratas. Mereka yang bisa melampauinya mungkin tidak lebih dari 20 orang. Tentu saja, ini didasarkan pada premis untuk tidak menggunakan latar belakang kekuatan. Kekuatan asli seperti Aula Suci Sembilan Langit di benua sumber memiliki artefak Dao yang rusak. Latar belakang seperti apa yang dimiliki oleh Sekte Agung dan Istana Suci Super di sungai perbatasan Tianan, yang telah diwariskan selama triliunan tahun. Bukan berarti mereka tidak memiliki artefak Dao yang rusak, atau bahkan artefak Dao sejati. Meskipun tidak ada Raja Suci Agung sejati di sungai perbatasan Tianan saat ini, jika ada, seluruh sungai perbatasan Tianan pasti sudah bersatu. Namun, triliunan tahun yang lalu, terdapat Raja Suci Agung di sungai perbatasan Tianan, dan jumlah mereka tidak sedikit. Peta rahasia harta karun Raja Suci yang direbut Yang Fan dari penyihir surgawi Putra Suci sebelumnya adalah bukti terbaik. Perlu diketahui bahwa Putra Suci penyihir surgawi hanyalah seorang setengah suci kecil, dan Istana Suci penyihir surgawi tempat dia berada hanyalah Istana Suci tingkat lanjut biasa. Apakah istana itu bahkan bisa masuk ke dalam 10.000 teratas di seluruh sungai perbatasan Tianan adalah pertanyaan besar. Bagaimana mungkin kekuatan super yang telah diwariskan selama ribuan atau bahkan triliunan tahun itu tidak memiliki 1 atau 2 reruntuhan Raja Suci? Seorang penguasa Sembilan Langit yang menggunakan artefak Dao yang rusak dapat mengerahkan kekuatan tempur setara dengan Raja Suci setengah langkah tingkat teratas. Kekuatan seperti apa yang akan dikerahkan oleh Raja Suci setengah langkah teratas tersebut jika mereka menggunakan artefak Dao yang rusak, atau bahkan artefak Dao sejati? Yang Fan percaya diri, tetapi tidak pernah sombong. Semakin tinggi kedudukannya, semakin banyak yang dia ketahui, dan semakin dia memahami ketidakberartian dirinya sendiri. Saat ini, dia masih jauh dari cukup kuat. Sungai perbatasan Tianan hanyalah sungai kecil yang tidak berarti. Di atasnya terdapat wilayah kekuasaan, dan di atas wilayah kekuasaan terdapat lautan perbatasan. Hanya ketika tubuh abadi Hong Meng miliknya benar-benar memasuki tahap kesempurnaan agung dan ia memiliki kekuatan yang setara dengan dewa sejati barulah ia layak disebut perkasa. Di bawah para santo, semua makhluk hidup adalah semut, tetapi di mata Raja-Raja Suci, bagaimana mungkin para santo bukan semut? Dan para dewa sejati bahkan menganggap Raja-Raja Suci sebagai semut. Jalan menuju pengembangan diri sangat luas dan tak terbatas, dengan satu gunung lebih tinggi dari gunung lainnya. Untuk benar-benar berdiri di puncak semua makhluk hidup, kesulitan yang terlibat tak terlukiskan dengan kata-kata. Ho gelombang gelombang gelombang. Sambil menghembuskan napas yang penuh udara keruh, Yang Fan menggelengkan kepalanya perlahan, mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Tak lama kemudian, secercah tekad terpancar di matanya. Betapapun sulitnya jalan kultivasi, suatu hari nanti, dia pasti akan melangkah ke puncak semua makhluk hidup dan benar-benar tak terkalahkan di dunia. Dengan bantuan jurus agung pemakan langit dan bumi serta berbagai seni ilahi yang ampuh, Yang Fan memiliki kepercayaan diri ini. Lagi pula, sudah berapa lama dia berlatih kultivasi? Paling lama, kurang dari 2000 tahun. Dibandingkan dengan monster-monster tua yang dengan mudah hidup selama puluhan atau ratusan miliar tahun, dia jauh lebih rendah bahkan dibandingkan dengan sebagian kecil dari umur mereka. Dia masih muda, dan dia masih punya banyak waktu. Saat berikutnya. Boom, boom, boom. Jurus agung pemakan langit dan bumi langsung didorong hingga batasnya oleh Yang Fan, yang sepenuhnya memurnikan Ki Ungu Hong Meng. Saat ini, ia tidak kekurangan Ki Ungu Hong Meng. Kali ini, Yang Fan bertekad untuk tidak meninggalkan pengasingannya sampai tubuh abadi Hong Meng-nya mencapai tahap pencapaian kecil. Pada saat itu, dengan hanya mengandalkan tubuh abadi Hong Meng miliknya, Yang Fan akan memiliki kepercayaan diri penuh untuk menghadapi Raja Suci tertinggi. Ditambah dengan 86 hukum Raja Suci, dia tidak akan kekurangan kekuatan untuk bertarung bahkan melawan Raja Suci yang kuat sekalipun. 1 jam kemudian.
Puff gelombang. Gumpalan Ki Ungu Hongmeng itu sepenuhnya berubah menjadi abu, tetapi secercah kekecewaan samar-samar terlihat di mata Yang Fan. Dia mengira bahwa setelah hukum yang mulia suci pemakan miliknya berhasil meningkat menjadi hukum Raja Suci Pemakan, kekuatan pemakannya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan kecepatan pemurnian Ki Ungu Hongmeng juga akan meningkat pesat. Dia tidak menyangka bahwa kecepatan pemurniannya hanya meningkat dari 5 untai per hari menjadi 12 untai per hari sekarang, bahkan tidak meningkat 1,5 kali lipat dalam hal efisiensi. Harus diakui bahwa hal itu agak mengecewakan bagi Yang Fan. Dengan kecepatan saat ini, masih dibutuhkan sekitar 100 tahun untuk sepenuhnya mencapai pencapaian kecil. Ambisinya untuk mencapai pencapaian kecil dalam tubuh abadi Hongmeng hanya dalam waktu 10 atau 20 tahun telah hancur sepenuhnya. Ki Ungu Hongmeng memang benar-benar Ki Ungu Hongmeng, kekuatan paling misterius dan mendalam dari Dao Agung antara langit dan bumi. Ho gelombang. Setelah mengumpulkan pikirannya, dia berhenti berpikir berlebihan dan melanjutkan penyempurnaan Ki Ungu Hongmeng. Berpikir lebih lanjut tidak ada gunanya, dan sejujurnya, kecepatan ini sudah jauh lebih cepat daripada yang awalnya dia bayangkan. Ketika pertama kali memasuki benua sumber, Yang Fan berpikir bahwa mampu memurnikan puluhan ribu untaian Ki Ungu Hongmeng dalam waktu 800 tahun akan dianggap sebagai hal yang baik. 10 helai, 100 helai, 1000 helai, 10.000 helai. Gumpalan demi gumpalan Ki Ungu Hongmeng dengan cepat dimurnikan, dan kekuatan fisik Yang Fan melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Waktu berlalu begitu cepat, dan 10 tahun berlalu dalam sekejap. Yang Fan telah memurnikan hampir 50.000 untaian Ki Ungu Hongmeng, yang secara langsung menyebabkan kekuatan fisiknya, yang setara dengan Raja Suci setengah langkah 19 Dao, meningkat 3 kali lipat, hampir menyaingi Raja Suci setengah langkah 22 Dao. Semakin jauh perkembangan tubuh abadi Hongmeng, semakin besar pula peningkatan kekuatan Yang Fan. Awalnya, 50.000 untaian Ki Ungu Hongmeng hanya memungkinkan kekuatan fisik Yang Fan untuk melangkah ke alam Raja Suci setengah langkah 10 Dao. Perbedaan di antara mereka lebih dari 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Dan selama 10 tahun ini, pasukan keluarga yang juga tidak beristirahat sejenak pun. Armada kapal perang kosmik melintasi kehampaan, bermunculan di mana-mana di bawah kepemimpinan Raja Suci setengah langkah, dengan panik menyerang domain agung di sekitarnya. Meskipun banyak domain besar yang melakukan perlawanan mati-matian, dan beberapa monster tua yang telah lama mengasingkan diri muncul satu demi satu, bahkan sampai menggunakan ilmu sihir terlarang, sayangnya, semuanya hanyalah ilusi di hadapan kekuatan absolut. Terutama 32 avatar Yang Fan, mereka benar-benar tak terhentikan, membunuh dewa dan iblis kemanapun mereka pergi, tak terkalahkan dan tak tertandingi. Seiring kemajuan kultivasi Yang Fan yang pesat, ke-32 avatarnya telah berkembang menjadi dewa pembunuh yang menakutkan, setara dengan 22 Raja Suci setengah langkah Dao. Kekuatan ini, bahkan jika 10 kekuatan besar seperti Aula Suci 9 Langit, Istana Dewa Iblis, dan Gereja Kebenaran masih ada, hanya segelintir kekuatan seperti Aula Suci 9 Langit dan Istana Dewa Iblis yang memiliki kekuatan untuk menandingi mereka. Kekuatan yang peringkatnya lebih rendah, seperti Istana Debu Merah dan Istana Nether, sama sekali tidak sebanding dengan avatar Yang Fan. Terlebih lagi, pasukan di berbagai wilayah yang bahkan lebih lemah dari Istana Nether hanya melakukan upaya terakhir dan berjuang di ambang kematian, meskipun mereka menyatukan kekuatan seluruh wilayah. Dalam 10 tahun, domain besar di bawah komando Yang Fan telah melebihi 500. Hal ini juga disebabkan oleh kemajuan yang stabil dan konsolidasi berkelanjutan dari pasukan keluarga yang di belakang garis depan. Awalnya, Yang Fan hanya ingin mendapatkan keuntungan cepat di benua sumber, seperti di domain Yang Yun, di mana ia langsung melakukan penambangan yang merusak tanpa mempedulikan konsekuensinya. Namun, sekarang, Yang Fan memiliki rencana lain, berniat untuk mengubah benua sumber ini menjadi basis belakang yang stabil untuk dirinya sendiri. Meskipun karena pengaruh kehendak sumber, benua sumber hanya muncul sekali setiap miliar tahun, dan ada berbagai batasan, bukan berarti Yang Fan tidak akan bisa mendapatkan kesempatan dari benua sumber setelah kembali ke sungai perbatasan Tianan. Selama dia meninggalkan sekelompok individu kuat untuk menjaga benua sumber sebelum pergi, dan kemudian sesekali membiarkan salah satu individu kuat memurnikan secuil Ki Ungu Hongmeng dan membuktikan Dao untuk menjadi seorang santo, dia akan mampu mengeluarkan sejumlah besar sumber daya dari benua sumber. Ini adalah sumber daya yang sangat kaya, sebanding dengan beberapa, atau bahkan lebih banyak, negara-negara besar di dunia teratas. Sekalipun Yang Fan sendiri tidak peduli dengan sumber daya biasa ini, dia bukanlah seorang penyendiri, dia memiliki keluarga besar dan banyak bawahan yang harus ia dukung. Terlebih lagi, benua sumber ini juga dapat memelihara kembali Ki Ungu Hongmeng. Setelah satu siklus 60 tahun, benua sumber yang luas itu masih memiliki kurang dari 150 domain besar di luar kendali Yang Fan. Selama periode ini, klan-klan besar yang tak terhitung jumlahnya sepenuhnya musnah dari benua sumber. Tak lama kemudian, 20 tahun lagi berlalu. Benua sumber, ujung timur, wilayah es dan salju. Tempat ini tertutup es dan salju sepanjang tahun, menjadikannya tanah suci bagi ras berelemen es. Boom, boom, boom. Ruang di sekitar wilayah es salju terbelah seperti tirai. Armada besar, masing-masing terdiri dari 1 juta kapal perang kelas atas, dengan megah melintasi ruang angkasa dan memasuki wilayah es salju. Saat ini, di antara 1080 domain besar benua sumber, hanya wilayah es salju ini yang masih berjuang untuk bertahan. Selama wilayah es salju ini direbut, seluruh domain besar sumber akan sepenuhnya berada di bawah kendali Yang Fan.
Wilayah salju es, sebuah wilayah besar teratas di benua sumber, terletak di titik paling timur benua sumber, merupakan tanah suci bagi para kultivator elemen es yang tak terhitung jumlahnya. Ini juga satu-satunya wilayah besar di benua sumber yang belum berada di bawah kekuasaan Yang Fan. Kota suci salju es, kota suci pertama di wilayah salju es, dan juga ibu kota suci ras elf es, klan terbesar di wilayah salju es. Pada saat ini, bukan hanya para tokoh kuat dari berbagai kekuatan di wilayah salju es yang berkumpul di kota suci salju es, tetapi juga seluruh pasukan perlawanan Yang Fan dari benua sumber. Yang Fan memiliki banyak sekali pendekar di bawahnya, dan 32 kembaran jiwa suci miliknya sebanding dengan Raja Suci setengah langkah tingkat tinggi, tetapi tetap agak sulit untuk sepenuhnya memblokade sebuah wilayah besar, karena bagaimanapun juga, itu bukan negara, bukan kota, melainkan wilayah besar. Jika tubuh asli Yang Fan bertindak sendiri, jiwa sucinya masih dapat menyelimuti sebuah wilayah besar, tetapi batas kemampuan kembaran jiwa suci adalah menyelimuti 1/100 dari wilayah besar biasa. Pada dasarnya, banyak pendekar di setiap wilayah besar lolos dari pengepungan dan pembunuhan oleh pasukan keluarga Yang, beberapa di antaranya bersembunyi di dunia alam rahasia, tetapi lebih banyak lagi yang bergabung dengan pasukan perlawanan, berharap untuk membalaskan dendam atas kehancuran rumah dan klan mereka. Di dalam kota suci salju es yang luas, para ahli bertebaran seperti awan, dan para pakar seperti hujan. Terdapat lebih dari 1000 santo semu tingkat atas, dan bahkan 28 raja suci setengah langkah. Yang terkuat di antara mereka telah mencapai alam Raja Suci setengah langkah Dao ke-14, dan kekuatan mendalam mereka bahkan sebanding atau melampaui kekuatan Istana Nether pada masa puncaknya. Sayangnya, bagi pasukan keluarga Yang, kekuatan yang sedikit ini masih sangat lemah, sama sekali tidak sebanding. Perlu diketahui bahwa setelah menaklukkan berbagai wilayah besar, kekuatan Yang Fan juga tumbuh seperti bola salju. Hanya mereka yang memahami zamanlah yang pantas disebut pahlawan. Di dunia ini, masih banyak sekali orang yang takut mati. Bahkan beberapa Raja Suci setengah langkah, demi klan mereka, sering memilih untuk berkompromi dan menyerah. Sekarang, bahkan tanpa menghitung 32 kembaran jiwa suci Yang Fan memiliki sebanyak 198 Raja Suci setengah langkah di bawah komandonya, 16 di antaranya adalah Raja Suci setengah langkah tingkat menengah 10 Dao ke atas. Yang terkuat di antara mereka bahkan telah mencapai alam Raja Suci setengah langkah Dao ke-16. Bahkan di antara 10 kekuatan besar sebelumnya, hanya segelintir orang seperti penguasa 9 langit, Raja Dewa Iblis, dan penguasa kebenaran yang dapat menekannya secara stabil. Adapun para santo semu tingkat atas berikutnya, jumlahnya bahkan lebih banyak lagi, langsung melebihi 10.000. Perbedaan antara kedua pihak bukanlah sekadar sedikit. Boom, boom, boom. Tanpa basa-basi lagi, pada titik ini, tidak ada lagi yang perlu dikatakan, bahkan pikiran untuk menyerah pun tak terpikirkan. 32 kembaran jiwa suci menyerang bersama-sama, sungguh dahsyat. Hanya dengan satu serangan, mereka menghancurkan sepenuhnya penghalang pelindung kota suci salju es, yang mampu menahan serangan dari Raja Suci setengah langkah tingkat tinggi. Ah, rusak, penghalang pelindung kota hancur begitu saja, bagaimana mungkin ini terjadi? Bunuh, seorang kembaran jiwa suci melambaikan tangannya yang besar, langsung mengeluarkan perintah menyerang. Bunuh, bunuh, bunuh. Dalam sekejap, ratusan miliar tentara pasukan keluarga Yang dari segala arah, dipimpin oleh Raja Suci setengah langkah, menyerbu kota suci salju es seperti gelombang pasang. Pembantaian, itu adalah pembantaian yang sepenuhnya sepihak. Ah, tidak, jangan bunuh aku. Gelombang-gelombang aku tidak mau mati, aku tidak mau mati. Ah gelombang-gelombang ampunilah, Tuan Yang Fan, kasihanilah, dia bersedia menyerah, bersedia menyerah. Sehari kemudian, darah langsung mewarnai seluruh kota suci salju es menjadi merah. Tuan Yang Fan tidak memiliki perasaan baik terhadap para penentang yang keras kepala ini. Di kota suci salju es, lebih dari setengah dari ratusan miliar pendekar dari berbagai ras telah dibantai. Sisanya semuanya direduksi menjadi budak paling rendah, dan bahkan anggota klan mereka di tempat lain pun menjadi budak rendahan. Setelah hampir 75 tahun, seluruh benua sumber akhirnya sepenuhnya bersatu. Sumber daya yang sangat besar dijarah dan terus-menerus diangkut kembali ke Gunung Nether. Tentu saja, yang paling dipedulikan Yang Fan adalah Qi Ungu Hongmeng. Meskipun wilayah besar lainnya jauh dari sebanding dengan wilayah suci pusat, bahkan wilayah besar teratas seperti wilayah salju es lebih dari 10 kali lebih rendah daripada wilayah suci pusat, tetapi perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif. Ketika 839 wilayah besar digabungkan, perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif, dan kuantitasnya masih cukup besar. Wilayah besar biasa memiliki beberapa ratus hingga hampir 1000 untaian Qi Ungu Hongmeng, wilayah besar tingkat menengah memiliki beberapa ribu, wilayah besar tingkat tinggi memiliki lebih dari 10.000, dan wilayah besar teratas memiliki setidaknya 50.000 untaian Qi Ungu Hongmeng. Secara keseluruhan, Qi Ungu Hongmeng berjumlah hampir 2.600.000, secara langsung lebih dari 2 kali lipat Qi Ungu Hongmeng di tangan Yang Fan. Jika dia mampu menyempurnakan semuanya, bukan hanya tubuh abadi Hongmeng miliknya akan mencapai tingkat kesempurnaan kecil, tetapi dia juga akan mampu melangkah maju dengan sangat pesat. Tentu saja, setiap hal memiliki pro dan kontranya. Yang Fan dengan paksa menyatukan benua sumber dan menjarah sumber daya yang sangat besar, tetapi pada saat yang sama, ia hampir menyinggung semua kekuatan besar di sungai perbatasan Tianan. Banyak kekuatan besar di sungai perbatasan Tianan pada dasarnya memiliki basis dan wilayah mereka sendiri di benua sumber.
Yang lebih lemah menduduki beberapa kota besar, yang lebih kuat mendominasi beberapa kerajaan, dan sekte besar tertinggi serta kekuatan super seperti Istana Seribu Orang Suci dan ajaran Dao Surgawi bahkan dapat menduduki seluruh wilayah. Ketika pasukan keluarga yang menyerbu, mereka tidak peduli apakah mereka adalah pasukan asli benua sumber atau kekuatan besar sungai perbatasan Tianan, mereka memperlakukan semua orang secara setara, hanya menawarkan dua jalan, menyerahkan semuanya dengan patuh dan menyerah, atau mati. Sama sekali tidak ada pilihan ketiga. Selama lebih dari 70 tahun, tak terhitung banyaknya putra suci dan gadis suci dari Istana Suci dan Sekte Agung telah gugur di tangan tentara keluarga Yang. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah musuh dunia. Setelah kembali ke sungai perbatasan Tianan, pertempuran sengit tak terhindarkan. Namun, Yang Fan tidak terlalu memperhatikan hal itu. Bersikap ragu-ragu bukanlah karakternya. Karena ia berani menantang berbagai kekuatan, Yang Fan tentu saja memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi mereka. Selama tubuh abadi Hongmeng miliknya berhasil melangkah ke alam pencapaian kecil, bagaimana jika berbagai kekuatan di sungai perbatasan Tianan tidak puas? Jika mereka berani membuat masalah baginya, Yang Fan tidak akan keberatan mengirim mereka untuk bertemu dengan Raja Neraka. Di dunia kultivator, siapapun yang memiliki tinju terbesar, dialah yang memegang kebenaran. Namun sebelum itu, masih ada beberapa hal yang perlu diatur. Tak lama kemudian, Raja Suci setengah langkah Dao ke-16 Yang Fan, Raja sejati Yuan Long, memurnikan Ki Ungu Hongmeng dan mencapai kesucian. Meskipun sebelumnya ia telah mengirim sekitar 100 santo semu tingkat atas untuk menjaga dunia agung Lingwu, tidak, sekarang seharusnya 100 yang mulia suci tingkat atas. Sebelum Raja Suci Iblis Kera dan yang lainnya pergi, Yang Fan juga menganugerahi mereka sejumlah Ki Ungu Hongmeng, cukup untuk pencerahan mereka. Namun, mengandalkan sepenuhnya kekuatan 100 yang mulia suci tingkat atas cukup untuk melawan satu atau dua kekuatan super, tetapi itu jauh dari cukup untuk menghadapi seluruh sungai perbatasan Tianan. Meskipun kekuatan dunia sangat mendalam, ia bukanlah maha kuasa. Ada banyak sekali ilmu rahasia di dunia kultivator, dan beberapa di antaranya dapat menyegel kekuatan dunia. Selain itu, dunia agung Lingwu hanyalah dunia agung tingkat tinggi, dan kekuatan dunianya terbatas. Batasnya adalah untuk menekan Raja Suci setengah langkah tingkat tinggi. Seorang Raja Suci setengah langkah teratas, jika bersedia membayar sejumlah harga, sudah cukup untuk menekan dunia agung tingkat tinggi. Seorang Raja Suci yang sangat kuat dapat dengan mudah menekan, atau bahkan menghancurkan, dunia besar teratas. Jika seorang Raja Suci setengah langkah teratas menyerang Istana Suci Lingwu mereka, kekuatan Raja Suci Iblis Kera dan yang lainnya saja tidak akan mampu melawan. Namun, Raja Sejati Yuan Long berbeda. Dia sudah menjadi Raja Suci setengah langkah tingkat menengah 7 Dao yang kuat, dan Yang Fan juga menyuruhnya mengambil sebagian besar Raja Suci setengah langkah miliknya. Terlebih lagi, masing-masing dari orang-orang ini memiliki jimat giok kekuatan yang dianugerahkan oleh Yang Fan. Ini bukanlah jimat giok kekuatan yang biasa dimurnikan Yang Fan sebelumnya, yang hanya sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari Raja Suci setengah langkah tingkat ke-18 Dao. Yang terlemah di antara mereka setara dengan serangan kekuatan penuh dari Raja Suci setengah langkah 27 Dao, dan beberapa jimat terkuat bahkan mampu menahan serangan kekuatan penuh dari Yang Fan. Bahkan Raja Suci setengah langkah 36 Dao pun bisa terluka parah hanya dengan satu serangan jika dia tidak berhati-hati. Yang Fan tidak berdiam diri selama 70 tahun lebih ini. Ditambah dengan Ki Ungu Hongmeng yang telah ia sempurnakan sebelumnya, Yang Fan kini telah menyerap lebih dari 700.000 untaian Ki Ungu Hongmeng. Tubuh abadi Hongmengnya telah berkembang lebih dari setengah jalan melalui tahap pengantar, dan dengan kekuatan tubuh fisiknya saja, Yang Fan yakin dapat menekan Raja Suci setengah langkah 33 Dao. Jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, dia akan menjadi tak terkalahkan di bawah seorang Raja Suci. Mungkin hanya Raja Suci setengah langkah 36 Dao, dengan kekuatan artefak Dao, yang mampu menandinginya. Wilayah Suci Pusat, Provinsi Yuyun, Gunung Nether, kuil di puncak gunung. Boom, boom, boom. Untaian Ki Ungu Hongmeng terus diserap dan dimurnikan oleh Yang Fan, memperkuat kekuatan fisiknya. Lebih dari 70 tahun telah berlalu, dan jurus agung pemakan langit dan bumi milik Yang Fan telah mengalami beberapa kemajuan, meningkatkan kecepatan pemurniannya. Dia sekarang dapat memurnikan satu untaian Ki Ungu Hongmeng lagi per hari, mencapai 13 untaian. 10 tahun kemudian, Yang Fan memurnikan lagi 49.000 untaian Ki Ungu Hongmeng, dan tubuh abadi Hongmengnya semakin maju. Dengan kekuatan tubuh fisiknya saja, dia sekarang memiliki kekuatan untuk melawan Raja Suci setengah langkah 34 Dao. Pada tahun ini pula, pasukan keluarga Yang, setelah beristirahat selama 10 tahun, memulai perjalanan mereka sekali lagi. Armada besar, yang masing-masing terdiri dari 1 juta kapal perang teratas, berangkat dari pelabuhan antariksa dan memasuki dunia alam rahasia yang mengelilingi benua sumber. Dunia-dunia alam rahasia itu sangat padat, seperti perairan samudera yang luas, jumlahnya tak terhitung. Mencari jejak ras-ras unggulan dan terbaik di antara berbagai dunia alam rahasia itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Namun, dengan tekad yang kuat, hal itu tidak tanpa keuntungan. Energi Ungu Hongmeng yang dibawa oleh berbagai klan yang mengungsi dari wilayah suci pusat saja hampir mencapai 1 juta, dan jika ditambah dengan energi Ungu Hongmeng yang dibawa oleh ras-ras dari wilayah besar lainnya, jumlah totalnya, meskipun tidak mencapai 2 juta untaian, tidak akan jauh berbeda. Betapa besarnya angka ini, hampir setengah dari Ki Ungu Hongmeng yang ada di tangan Yang Fan. Yang Fan tidak berharap untuk mendapatkan kembali semuanya, jika dia bisa mendapatkan kembali 2 atau 3/10, itu sudah dianggap sebagai keuntungan.
Waktu mengalir seperti air, berlalu dalam sekejap. Tak lama kemudian, 60 tahun lagi pun berlalu. Provinsi Yuyun, Gunung Nether, kuil di puncak gunung. Puff! Saat seberkas Ki ungu Hongmeng berubah menjadi abu. Saat berikutnya. Boom, boom, boom. Sesosok dewa iblis cahaya ungu yang menakutkan muncul dari balik Yang Fan, seperti raja para dewa, berkuasa atas dunia tanpa tandingan. Boom, boom, boom. Dalam sekejap, aura Yang Fan melonjak liar seperti sungai yang dahsyat, naik dengan mantap dan tanpa henti. Wilayah Suci Pusat, Provinsi Yuyun, Gunung Nether, kuil di puncak gunung. Gemuruh gelombang, gemuruh gelombang, aura Yang Fan, seperti gunung yang runtuh dan tsunami laut, naik perlahan, bergelombang liar. Naga sejati tak berujung yang memancarkan energi ungu menyembur keluar dari tubuhnya, menyapu ke segala arah. Seolah-olah seekor binatang buas tak tertandingi yang tertidur telah menyeberangi sungai waktu yang panjang dan bangkit kembali di era ini, kekuatannya yang menakutkan menghancurkan ruang di sekitarnya. Dewa Iblis Ki ungu yang tak terkalahkan, menunjuk ke langit dan menginjak bumi, berkuasa mutlak, tak tertandingi. Boom gelombang, boom gelombang. Hampir pada saat yang bersamaan, kekuatan fisik Yang Fan juga meningkat secara eksponensial dengan kecepatan yang mengerikan. Dia berhasil menembus batas. Setelah berlatih dalam pengasingan selama hampir 145 tahun, Yang Fan akhirnya berhasil memurnikan untaian Ki ungu Hongmeng yang ke-1.000.000, dan tubuh abadi Hongmengnya benar-benar memasuki tahap pencapaian kecil. Waktu berlalu menit demi menit, dan dalam sekejap mata, 3 hari lagi telah berlalu. Boom gelombang. Yang Fan perlahan membuka matanya, dan cahaya ungu cemerlang langsung menyembur keluar, seperti dewa iblis yang membelah langit, atau hukuman surgawi yang turun, menghancurkan segalanya. Saat ini, bahkan jika ke-30 Raja Suci setengah langkah itu berdiri di depan Yang Fan, mereka akan langsung terluka parah, atau bahkan terbunuh, oleh cahaya ungu yang menakutkan itu. Mengerikan, itu benar-benar sangat mengerikan. Batasan antara tahap awal dan tahap pencapaian kecil hanya dipisahkan oleh garis tipis, tetapi jurang di antara keduanya lebih dari 10 kali, 100 kali, itu adalah perbedaan yang sangat besar. Seperti yang dinyatakan dalam garis besar tubuh abadi Hongmeng, begitu tubuh abadi Hongmeng memasuki tahap pencapaian kecil, ia memiliki kekuatan untuk melawan Raja Suci. Meskipun tidak diketahui apakah ini benar-benar akurat, bahkan jika ada sedikit penyimpangan, itu tidak akan terlalu besar. Saat ini, ia benar-benar terlalu kuat, dengan mudah mampu mengalahkan dirinya yang dulu. Selain itu, Yang Fan juga menguasai 86 hukum Raja Suci. Sekalipun kekuatan tempur tubuh abadi Hongmeng lebih rendah daripada Raja Suci tertinggi, dengan hukum Raja Suci yang dikuasainya, kekuatan keseluruhannya pasti tidak akan lebih lemah daripada Raja Suci tertinggi. Tentu saja, untuk memastikan alam mana tepatnya yang telah ia capai, ia masih perlu menemukan seorang ahli Raja Suci dan bertarung. Sayangnya, apalagi benua sumber, bahkan di seluruh sungai perbatasan Tianan, seorang Raja Suci tertinggi pun tidak dapat ditemukan. Mengadakan pertempuran dengan kekuatan penuh bukanlah hal yang mudah. Ho gelombang. Sambil menggelengkan kepala, Yang Fan menepis pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Masalah ini tidak bisa terburu-buru, cepat atau lambat, dia akan bertemu dengan para ahli Raja Suci. Di wilayah sungai perbatasan Tianan tidak ada Raja Suci, tetapi bukan berarti tempat lain tidak memilikinya. Di seluruh domain Aima, Raja Suci hanyalah para ahli biasa, seperti Yang Mulia Suci di sungai perbatasan Tianan, bahkan mungkin lebih rendah. Kursi ini telah berada di benua sumber ini selama 546 tahun. Tanpa disadari, secercah kerinduan terlintas di mata Yang Fan. Jika ditambah dengan lebih dari 600 tahun perjalanan dan lebih dari 100 tahun penantian, dia telah jauh dari dunia besar Lingwu dan orang tuanya selama hampir 1400 tahun. Dia bertanya-tanya bagaimana kabar orang tuanya dan Sisi. Saat pikiran ini muncul, kerinduan Yang Fan kepada orang tuanya dan yang lainnya melonjak seperti sungai yang deras, tak lagi dapat ditekan. 1400 tahun, baik bagi seorang Raja Suci setengah langkah, seorang Santo Semu, atau bahkan seorang setengah suci, bukanlah apa-apa. Mereka dapat dengan mudah menghabiskan waktu jauh lebih lama dari itu dalam satu pengasingan. Namun, bagi Yang Fan, itu adalah konsep yang berbeda. Dari kelahirannya hingga sekarang, bahkan belum genap 1700 tahun. 1400 tahun sudah lebih dari setengah hidupnya, betapa luar biasanya lamanya waktu itu. Pada saat ini, Yang Fan benar-benar memiliki keinginan untuk segera menghancurkan kunci sumber yang telah diperolehnya ketika pertama kali memasuki benua sumber. Namun, pada akhirnya, Yang Fan tetap menekan keinginan untuk segera kembali. Pergi itu mudah, tetapi ingin kembali ke benua sumber lagi akan sulit. Meskipun dia percaya diri dalam melawan para ahli Raja Suci sekarang, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia masih tidak memiliki cara untuk bebas masuk dan keluar dari benua sumber. Karena dia sudah memutuskan untuk menduduki benua sumber ini secara permanen, dia tidak bisa pergi begitu saja, semuanya harus diatur dengan benar. Jika tidak, fondasi yang luas ini kemungkinan besar akan runtuh dalam waktu singkat. Ini bukanlah yang ingin dilihat Yang Fan. Selain itu, agar tubuh abadi Hongmeng miliknya mencapai pencapaian agung, dibutuhkan 1 miliar Ki ungu Hongmeng penuh. 4,1 juta untaian Ki ungu Hongmeng yang tersisa sekarang tampak banyak, tetapi itu hanyalah sebagian kecil.
Menaklukkan sungai perbatasan Tianan dan bahkan sungai perbatasan di sekitarnya adalah suatu keharusan, kecuali Yang Fan dapat berhenti mengkultivasi tubuh abadi Hongmeng. Namun, ini jelas mustahil. Ini adalah seni ilahi tertinggi yang, ketika dikembangkan hingga tahap kesempurnaan agung, dapat menyaingi naga sejati tertinggi yang legendaris. Raja suci yang tak terhitung jumlahnya mencarinya dengan sia-sia. Kecuali dia sudah kehilangan akal sehatnya, dia tidak akan pernah menyerah sekarang. Dan untuk menaklukkan sungai perbatasan Tianan, tenaga kerja sangatlah penting. Jika Yang Fan hanya mengandalkan dirinya sendiri, siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk menaklukkan sungai perbatasan Tianan? Luasnya sungai perbatasan Tianan ratusan juta kali lebih besar daripada benua sumber. Dibandingkan dengan itu, benua sumber seperti sebuah pulau terpencil di lautan. Yang Fan sekarang kuat, tetapi dia masih jauh dari mampu menutupi sungai perbatasan Tianan hanya dengan satu pikiran. Bahkan jika dia sepenuhnya melepaskan kesadaran sucinya, dia akan beruntung jika mampu menutupi 1/100 juta dari sungai perbatasan Tianan. Akhirnya, Yang Fan memutuskan bahwa, selain meninggalkan pasukan pertahanan yang diperlukan untuk memperkuat kekuasaannya atas benua sumber, ia akan membawa sebagian besar ahli elit kembali ke sungai perbatasan Tianan. Selama bertahun-tahun, pasukannya tidak pernah lupa untuk membersihkan sisa-sisa pasukan yang tersisa, dan seluruh benua sumber pada dasarnya tidak memiliki perlawanan yang signifikan. Adapun berbagai kekuatan ras yang bersembunyi di alam rahasia, mereka semua seperti burung yang terkejut, tidak lagi berani menunjukkan wajah mereka dengan mudah. Sekalipun masih ada sebagian orang yang tidak mau menyerah, mereka tidak akan mampu mencapai sesuatu yang berarti. Selama 60 tahun terakhir, penjelajahan alam rahasia oleh pasukan keluarga yang tidak tanpa hasil. Sebanyak 32 klan besar ditemukan oleh pasukan keluarga yang, termasuk 29 klan besar kelas 1 dan 3 klan besar tingkat atas. Meskipun alam rahasia sebanyak bintang, tidak mudah menemukan sisa-sisa jejak di antara banyak alam rahasia tersebut. Namun, dengan begitu banyak orang yang melarikan diri, kurang lebih beberapa petunjuk akan tertinggal. Dengan benua sumber di bawah kendalinya, Yang Fan memiliki banyak pelacak terampil yang siap membantunya. Dan di antara 4,1 juta Ki Ungu Hongmeng, hampir 300.000 helai disita dari perbendaharaan ras-ras tersebut. Yang Fan tidak akan bersikap sopan kepada ras alien ini. Jika mereka menyerah dengan patuh, itu tidak masalah. Tetapi jika ada perlawanan, semua ahli dalam klan akan dibantai, dan seluruh klan akan diturunkan statusnya menjadi ras budak. Tak lama kemudian, seluruh benua sumber menjadi ramai. Setiap bulan, sejumlah besar armada kembali ke wilayah suci pusat, ke Provinsi Yuyun, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya digali dan terus diangkut kembali ke Provinsi Yuyun. Yang Fan membutuhkan pasukan, dan Yang Fan juga tidak akan melepaskan sumber daya apapun. Meskipun dia tidak peduli dengan sumber daya biasa ini, orang tuanya, kerabatnya, dan ratusan juta bawahannya semuanya membutuhkan sumber daya untuk kultivasi. Dia tidak mungkin membiarkan Istana Suci Lingwu mendukung bawahannya, bukan. Bahkan jika Istana Suci Lingwu bersedia, sumber daya yang tersedia masih jauh dari cukup. Dengan kekuatan dan fondasi Istana Suci Lingwu, tempat itu hampir tidak mampu memenuhi kebutuhan kultivasi beberapa santo semu tingkat atas. Namun, Yang Fan memiliki lebih dari 10, bahkan ratusan, santo semu tingkat atas di bawahnya, belum lagi banyak Raja Suci setengah langkah. Bahkan jika Istana Suci Lingwu dijual, mungkin tidak akan mampu memenuhi kebutuhan kultivasi satu Raja Suci setengah langkah sekalipun. Inilah alasan mengapa kolam kecil tidak mampu membesarkan naga sejati. 100 juta, 1 miliar, 10 miliar. Jumlah pasukan keluarga yang di Provinsi Yuyun berkembang pesat seperti bola salju, dengan cepat melebihi 100 miliar, dan semuanya adalah elit, setidaknya di alam Tuan Suci. 10 tahun kemudian, pasukan keluarga yang berkumpul di Provinsi Yuyun berjumlah lebih dari 300 miliar. Pada titik ini, Yang Fan tidak lagi melanjutkan perekrutan. Pasukan keluarga yang memiliki jumlah yang cukup besar, mencapai triliunan, tetapi para elit yang mencapai alam Tuan Suci hampir tidak melebihi 500 miliar. Perekrutan lebih lanjut akan menyisakan kekuatan yang tidak cukup untuk mencegah ras-ras alam rahasia tersebut. Jika dia pergi dan benua sumber langsung diduduki oleh sisa-sisa pasukan itu, situasinya akan menjadi canggung. Setelah menyimpan 300 miliar elit ke dalam harta karun spasialnya, Yang Fan meninggalkan 72 Raja Suci setengah langkah yang tersisa untuk menjaga benua sumber. Dengan begitu banyak Raja Suci setengah langkah yang ditempatkan di sana, ditambah dengan sejumlah besar kartu truf yang ditinggalkannya, benua sumber dapat dikatakan tak tertembus. Bahkan Raja Suci setengah langkah tingkat atas yang berani menargetkan pasukan keluarga yang hanya akan menemukan kematian. Terakhir, ia menginstruksikan para Raja Suci setengah langkah untuk meminta seorang ahli santo semu membawa sejumlah sumber daya dan mencapai kesucian setiap 60 tahun sekali. Untuk itu, Yang Fan meninggalkan 3.000 untaian Ki Ungu Hongmeng kepada Raja Suci setengah langkah. Satu untaian Ki Ungu Hongmeng setiap 60 tahun akan cukup bagi mereka untuk bertahan selama 180.000 tahun. Jangka waktu yang begitu lama akan cukup bagi Yang Fan untuk tumbuh ke alam yang tak terukur, di mana pada saat itu, bebas masuk dan keluar benua sumber kemungkinan besar tidak akan lagi menjadi masalah. Selain itu, mereka dapat terus melacak keberadaan berbagai klan di alam rahasia dan menjarah Ki Ungu Hongmeng yang ada di tangan mereka. Gunung Nether, puncak gunung. Ho gelombang-gelombang-gelombang. Yang Fan menarik napas dalam-dalam, mendongak, dan matanya bersinar dengan cahaya ungu, seolah-olah dia bisa melihat menembus ruang yang tak terhitung jumlahnya dan menembus segalanya.
Benua sumber, selamat tinggal. Saat berikutnya. Gemuruh gelombang. Kilatan cahaya ungu menghilang, dan seberkas Ki Ungu Hongmeng langsung menyatu ke dalam tubuh Yang Fan. Namun, energi itu tidak menyatu ke dalam tubuh fisik Yang Fan, melainkan langsung mengalir ke dunia dantian Yang Fan, bergerak menuju inti emas hukum yang luas dan menyerupai bintang kuno di pusat dunia tersebut. Yang Fan tidak menggunakan kekuatan kunci sumber untuk kembali ke sungai perbatasan Tianan, melainkan bersiap untuk langsung mencapai kesucian dan meninggalkan benua sumber melalui kehendak penolakan benua sumber. Sudah 1400 tahun berlalu, dia sudah cukup lama terjebak di alam ini. Sudah saatnya mencapai kesucian. Gemuruh gelombang. Saat Ki Ungu Hongmeng sepenuhnya terintegrasi ke dalam inti emas hukum. Gemuruh gelombang. Gemuruh gelombang. 86 rantai hukum raksasa, seperti pilar surgawi, muncul dari tubuh Yang Fan, megah dan mengesankan, menembus langit berbintang kosmik. Saat berikutnya, teratai emas bermunculan dari tanah, bunga surgawi menari liar, musik abadi terdengar samar, Ki Ungu menyapu sejauh 90.000 mil, dan berbagai fenomena keberuntungan muncul. Wilayah Suci Pusat, Provinsi Yuyun, Gunung Nether. Setelah mengatur segala sesuatunya dengan benar di benua sumber dan tidak menemukan kekurangan apapun, Yang Fan tidak lagi ragu dan memilih untuk kembali ke sungai perbatasan Tianan. Dia sudah mengumpulkan cukup banyak Ki Ungu Hongmeng. Meskipun masih ada jutaan untaian Ki Ungu Hongmeng di antara berbagai ras di alam rahasia itu, akan terlalu lama untuk mengumpulkan semuanya. Saat pasukan keluarga yang melancarkan serangan besar-besaran ke dunia alam rahasia, sisa-sisa pasukan menjadi semakin waspada, berusaha untuk membersihkan jejak yang mereka tinggalkan. Dalam beberapa dekade terakhir, mereka mampu menjarah ribuan untaian Ki Ungu Hongmeng hampir setiap tahun, tetapi sekarang, setelah 10 tahun, mereka hampir tidak menjarah 10.000 untaian Ki Ungu Hongmeng. Mungkin bahkan ratusan atau ribuan tahun pun tidak akan menghasilkan panen yang jauh lebih banyak. Yang Fan tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Secara perbandingan, kekuatan-kekuatan besar di sungai perbatasan Tianan adalah ikan besar yang sesungguhnya. Misalnya, Istana Suci Super dengan warisan miliaran tahun, bagaimana mungkin tidak ada puluhan ribu pembangkit tenaga di atas alam suci. Ditambah dengan Ki Ungu Hongmeng yang mereka simpan, mereka dapat dengan mudah mengumpulkan 100.000 atau bahkan lebih Ki Ungu Hongmeng. Istana suci tingkat tinggi seperti Istana Suci Linggu seringkali langsung menggunakan untaian Ki Ungu Hongmeng yang mereka peroleh. Sekalipun ada Ki Ungu Hongmeng di dalam istana, jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Lagi pula, untuk sebuah istana suci agung yang hanya memiliki 100 atau 200 yang mulia suci, setiap yang mulia suci tambahan merupakan aset yang tak ternilai harganya. Namun, kekuatan super utama berbeda. Meskipun para santo biasa memiliki pengaruh tertentu, mereka hampir tidak dianggap sebagai kelas menengah atas. Hanya yang mulia suci tingkat atas dan bahkan raja suci setengah langkah yang menjadi kekuatan inti mereka. Dan sekarang, tubuh abadi Hongmeng miliknya telah memasuki tahap pencapaian kecil, dan bahkan telah melangkah lebih maju. Dalam 10 tahun terakhir, Yang Fan juga telah memurnikan Ki Ungu Hongmeng untuk meningkatkan kekuatannya. Di hamparan sungai perbatasan Tianan yang luas, tidak ada kekuatan yang bisa membuatnya takut, bahkan untuk sekte-sekte besar tertinggi dan istana suci super seperti Istana 1000 Orang Suci dan ajaran Dao Surgawi, Yang Fan memiliki kepercayaan diri penuh untuk mengalahkan mereka. Setelah 14 abad, sudah saatnya untuk kembali. Namun, Yang Fan tidak menggunakan kekuatan kunci sumber untuk meninggalkan benua sumber, melainkan memilih untuk mencapai kesucian. Dia telah terjebak pada tahap ini selama hampir 1600 tahun, yang memang sudah cukup lama. Provinsi Yuyun, di puncak Gunung Nether. Boom, gelombang. Cahaya suci penuntun 7 warna turun dari langit, seketika menyelimuti Yang Fan, yang sedang mengalami misteri mencapai kesucian. Gelombang. Yang Fan sedikit mengerutkan kening, secercah kejutan terpancar di matanya. Dia baru saja mencoba melepaskan diri dari kendali cahaya suci yang membimbingnya, tetapi dia tidak bisa. Itu sungguh tak terbayangkan. Kita harus tahu bahwa tubuh fisiknya saat ini, setelah mencapai kesucian dan penggabungan dua tubuh sucinya, telah memperoleh banyak kekuatan. Bahkan jika dia tidak sekuat Raja Suci sejati, dia sudah berada di atas Raja Suci setengah langkah 36 Dao. Menarik. Boom, gelombang. Tubuh abadi Hongmeng langsung didorong hingga batas maksimalnya, dan kekuatannya langsung melonjak 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Namun, yang mengejutkan Yang Fan, itu tetap tidak berguna. Yang Fan bahkan merasa bahwa meskipun dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tetap tidak akan mampu melepaskan diri dari kendali cahaya suci penuntun ini. Benua sumber ini mungkin tidak sesederhana yang saya bayangkan. Secara samar-samar, Yang Fan merasa sedikit kesal. Selama bertahun-tahun ini, dia hanya fokus pada kultivasi terpencil dan belum menjelajahi benua sumber ini dengan saksama. Setelah memikirkannya dengan saksama, benua sumber ini jelas memiliki sedikit keanehan. Mampu memahami hukum Raja Suci hanya dengan tubuh Santo Semu benar-benar tidak normal. Dari zaman kuno hingga sekarang, sungai perbatasan Tianan belum pernah mendengar ada Santo Semu yang mampu mengendalikan hukum Raja Suci, dan bahkan mereka yang memahami 30 hukum yang mulia suci pun sangat sedikit. Sekalipun jaringan hukum di benua sumber jauh lebih jelas daripada di sungai perbatasan Tianan, seharusnya tidak semudah ini. Seseorang harus tahu bahwa Ki Ungu Hongmeng adalah bukti dari Dao Agung, kredensial bagi para kultivator untuk menjelajahi lautan hukum.
Tanpa menyatu dengan Ki Ungu Hongmeng, keduanya benar-benar seperti seseorang yang hanya belajar dari buku sendirian, dan yang lainnya memiliki mentor terbaik yang mengajarinya secara langsung. Tingkat kesulitan di antara mereka meningkat lebih dari 1000 kali lipat. Sayangnya, begitulah adanya. Kesempatan itu belum tiba, tapi suatu hari nanti, Yang Mulia ini akan memahami semua ini. Sambil menghela napas, Yang Fan berhenti berpikir. Saat ini, seberapapun ia menyesalinya, itu tidak ada gunanya. Dia membiarkan cahaya suci yang menuntun menyelimuti seluruh tubuhnya dan membawanya keluar dari benua sumber. Sungai perbatasan Tianan, di salah satu sisi sungai Tianhe yang luas. Namun, pada saat itu, tepian sungai Tianhe memiliki banyak kekuatan yang tidak dikenal. Sebelum benua sumber muncul, Raja Suci setengah langkah sangat langka, seperti bulu phoenix dan tanduk kilin, jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Hanya ada sekitar 100 Yang Mulia Suci tingkat atas, tingkatan di bawahnya. Perjalanan sekali dalam 1 miliar tahun ke benua sumber adalah hal besar bagi setengah suci dan santo semu, tetapi bagi Yang Mulia Suci tingkat atas dan Raja Suci setengah langkah, itu hanyalah masalah kecil yang tidak penting, sama sekali tidak layak untuk mereka khawatirkan. Yang Mulia Suci tingkat tinggi dan Yang Mulia Suci tingkat menengah adalah arus utama, tetapi sekarang, jumlah Raja Suci setengah langkah dan Yang Mulia Suci tingkat atas telah meningkat lebih dari 10 atau bahkan 100 kali lipat. Banyak monster purba yang telah mengasingkan diri selama ratusan juta tahun muncul satu demi satu. Para Yang Mulia Suci tingkat menengah dan tinggi itu semuanya diam, bersembunyi di benteng bintang mereka, tidak berani menunjukkan wajah mereka. Mereka sangat takut bahwa jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan menyinggung monster-monster tua itu, dan mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Selama periode kemunculan benua sumber, berbagai kekuatan dilarang untuk bertarung, yang menahan mereka, tetapi seberapa besar pengekangan yang mereka miliki terhadap monster-monster kuno ini tidak diketahui. Sekalipun mereka membunuh mereka, lalu apa? Apakah ada yang mau repot-repot memburu monster-monster tua itu? Sungguh lelucon. Tanpa disadari kapan itu dimulai, tepian sungai Tianhe yang luas mulai dipenuhi dengan perasaan niat membunuh yang tak terlukiskan, seperti ketenangan sebelum badai. Tatapan para Yang Mulia Suci tingkat atas dan Raja Suci setengah langkah terus tertuju ke benua sumber di tengah sungai Tianhe, seolah menunggu seseorang muncul. Boom, boom, boom gelombang-gelombang-gelombang. Tiba-tiba, cahaya suci 7 warna berkibar, dan sesosok muda langsung muncul di atas sungai Tianhe yang luas. Ah, itu dia, penguasa iblis jahat, Yang Fan. Leluhur tua, iblis jahat inilah yang menghancurkan fondasi ajaran Dao Surgawi kita di benua sumber. Leluhur tua, kau harus membalaskan dendam atas kematian kakak senior Tian Ling dan yang lainnya. Mereka mati dengan begitu menyedihkan. Begitu Yang Fan muncul, seluruh tepian sungai Tianhe langsung bergejolak. Mata yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memancarkan tatapan penuh kebencian, seperti binatang buas yang mengamuk, ingin memangsa manusia. Jika tatapan bisa membunuh Yang Fan, dia pasti sudah terpotong-potong menjadi ribuan bagian oleh tatapan-tatapan itu sekarang. Boom gelombang-gelombang-gelombang boom gelombang-gelombang-gelombang boom gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, aura pembunuh yang tak berujung, seperti sungai yang perkasa, meletus dari para Yang Mulia Suci tingkat atas dan Raja Suci setengah langkah, menyapu ke arah Yang Fan di atas sungai Tianhe. Kehadiran mereka di sini semata-mata untuk Yang Fan. Mereka memikirkan betapa banyak waktu dan usaha yang telah dihabiskan oleh berbagai istana suci dan sekte besar mereka untuk mendapatkan pijakan di benua sumber, hanya untuk dicabut oleh Yang Fan ini. Kebencian ini tak dapat didamaikan, mustahil untuk dihilangkan bahkan dengan semua air dari 5 danau dan 4 lautan. Mereka benar-benar ingin memakan dagingnya dan meminum darahnya. Ada juga putra suci dan santa wanita yang gugur di tangan pasukan keluarga Yang. Mereka adalah harapan berbagai kekuatan, masing-masing memiliki potensi untuk mencapai alam Yang Mulia Suci tertinggi atau bahkan alam Raja Suci setengah langkah. Seandainya bukan karena perlindungan cahaya suci 7 warna di tubuh mereka, mereka pasti sudah menyerbu sungai Tianhe tanpa berkata apa-apa, mencabik-cabik Yang Fan menjadi 10.000 keping dan mengubahnya menjadi abu. Selama mereka berani melangkah ke sungai Tianhe, mereka pasti akan ditelan oleh derasnya arus sungai Tianhe. Tentu saja, rahasia di tubuh Yang Fan juga menjadi target mereka. Seorang iblis muda yang berusia kurang dari 10.000 tahun sebenarnya memiliki kekuatan untuk menyapu benua sumber. Jika mereka mengatakan tidak ada rahasia besar padanya, mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Masing-masing dari mereka adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan masing-masing berasal dari latar belakang yang luar biasa. Mereka sangat mengenal kedalaman perairan benua sumber. Bahkan seorang Raja Suci setengah langkah tingkat tinggi pun tidak akan berani mengklaim memiliki kemampuan untuk menyatukan seluruh benua sumber. Mereka bertekad untuk mendapatkan rahasia ini. Mereka bahkan merasa bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk menembus ke alam Raja Suci. Raja Suci setengah langkah menatap Yang Fan dengan saksama, tanpa berkedip, sangat takut Yang Fan akan lolos di depan mata mereka. Di atas sungai Tianhe yang bergelombang, Yang Fan menatap dingin ke tepi sungai, dan tanpa disadari, seringai muncul di bibirnya, sungguh pertunjukan yang megah, kau sungguh sangat menghargai Yang Mulia ini. Di tepian sungai Tianhe yang luas, terdapat sebanyak 423 Raja Suci setengah langkah, yang jauh lebih banyak daripada total 10 kekuatan besar seperti Aula Suci 9 Langit dan Istana Dewa Iblis. Adapun kultivasi dan kekuatan mereka bahkan lebih tak tertandingi dibandingkan dengan Raja Suci setengah langkah dari 10 kekuatan besar seperti Aula Suci 9 Langit.
Di antara 423 Raja Suci setengah langkah itu, 5 yang terkuat bahkan telah mencapai alam Raja Suci setengah langkah 30 dao. Ada juga 12 Raja Suci setengah langkah tingkat berikutnya, 28 dan 29 dao. Ada 52 Raja Suci setengah langkah tinggi, dan di antara Raja Suci setengah langkah lainnya, yang terlemah telah mencapai alam Raja Suci setengah langkah 7 dao. Dan jumlah para yang mulia suci tingkat atas di bawah mereka bahkan lebih banyak lagi, hampir 10.000. Mengerikan, jika para tokoh kuat ini benar-benar bersatu, bahkan seorang Raja Suci setengah langkah 36 dao, jika tidak berhati-hati, bisa dikepung dan dibunuh oleh mereka. Namun dengan sangat cepat, kilatan api muncul di mata Yang Fan. Dengan begitu banyak yang mulia suci tingkat atas dan Raja Suci setengah langkah, jika dia bisa sepenuhnya melahap mereka, itu akan cukup untuk membuat kultivasinya mengalami lompatan kualitatif. Mungkin hukum Raja Suci yang dia kendalikan dapat menembus 100 atau bahkan lebih dalam sekali serang. Jika kau ingin membunuhku, kau harus menyadari bahwa kau akan dibunuh. Dengan seringai, Yang Fan melangkah, berjalan menuju tepi sungai Tianhe. Langkahnya sangat tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari niat membunuh yang brutal dari Raja Suci setengah langkah dan Yang Mulia Suci tertinggi. Sungguh Yang Fan yang hebat, kau benar-benar berani, tapi sayang sekali kau telah menghancurkan cabang sekte kami dan melukai murid-murid sekte kami. Hari ini, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Yang Fan menyerbu benua sumber tanpa ragu-ragu. Baik itu pasukan asli benua sumber maupun warisan berbagai kekuatan di sungai perbatasan Tianan, tidak ada ruang untuk negosiasi, menyerah atau mati. Akibatnya, dia hampir menyinggung semua kekuatan teratas di sungai perbatasan Tianan. Satu demi satu, monster-monster tua yang telah mengasingkan diri muncul, ingin membalas dendam pada Yang Fan. Barisan ini sangat menakutkan dan mewah, dengan total 423 Raja Suci setengah langkah, 17 di antaranya adalah Raja Suci setengah langkah tingkat atas di atas 27 dao, ditambah puluhan ribu Yang Mulia Suci tingkat atas. Jika mereka dapat bekerja sama dengan tulus dan bertarung dengan segenap kekuatan mereka, bahkan Raja Suci setengah langkah 36 dao, jika sedikit ceroboh, dapat jatuh ke dalam perangkap mereka, dan ratusan juta tahun kultivasi mereka akan sia-sia. Tentu saja, ini hanyalah sebuah pemikiran. Sudah ada konflik signifikan antara berbagai kekuatan, banyak di antaranya bahkan musuh bebuyutan. Hanya karena mereka memiliki musuh bersama dan kekuatan mereka serupa, mereka mampu menahan diri, jika tidak, mereka pasti sudah memulai pertempuran berdarah di antara mereka sendiri. Sangat tidak mungkin bagi mereka untuk bekerja sama sepenuhnya. Terlebih lagi, semua kekuatan utama memiliki motif tersembunyi. Datang ke sini untuk membalas dendam pada Yang Fan adalah salah satu aspeknya, tetapi alasan utamanya adalah untuk merebut warisan Yang Fan. Memiliki kekuatan untuk menyapu benua sumber sebelum usia 10.000 tahun, pertemuan yang kebetulan ini benar-benar terlalu luar biasa, jauh melampaui apa yang dapat mereka bayangkan. Mengingat masa lalu mereka sendiri, sebelum usia 10.000 tahun, apalagi menyebar ke seluruh benua sumber, setiap santo tingkat pertama dapat mengajari mereka bagaimana berperilaku dan menyiksa mereka hingga mati. Perbedaan di antara mereka tak terukur, seperti Bima Sakti dan Kunang-Kunang. Kekuatan manapun yang mampu mendapatkan keberuntungan besar pada diri Yang Fan akan dengan mudah melampaui semua kekuatan utama di sungai perbatasan Tianan, dan penyatuan sungai perbatasan Tianan akan segera terwujud. Kekayaan besar ini, aku bertekad untuk mendapatkannya. Jika para dewa menghalangi, aku akan membunuh para dewa, jika para Buddha menghalangi, aku akan membunuh para Buddha. Satu demi satu, mata para Raja Suci tingkat tinggi dan Raja Suci setengah langkah teratas berkedip penuh tekad, diam-diam mengambil keputusan. Di atas sungai Tianhe, Yang Fan berjalan perlahan, dengan sikap tenang dan santai, tatapannya tentram, tanpa menunjukkan sedikit pun kepanikan, seolah-olah para Raja Suci setengah langkah dan Yang Mulia Suci tertinggi ini bahkan tidak layak mendapatkan perhatiannya. Langkahnya lambat, tampaknya tidak jauh lebih cepat daripada langkah manusia biasa, tetapi dia sangat memahami misteri mengecilkan tanah menjadi 1 inci dan begitu dekat namun begitu jauh. Satu langkah membentang sejauh 10 tahun cahaya. Hanya dalam beberapa lusin langkah, Yang Fan telah mencapai tepi sungai Tianhe. Hanya dengan 3 atau 2 langkah lagi, dia akan menyeberang keluar dari sungai Tianhe. Dalam sekejap, mata semua tokoh berpengaruh menyipit, cahaya membara terpancar dari dalam pupil mereka, dan banyak yang ingin bergerak. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Yang Fan akhirnya melangkah keluar dari tepi sungai Tianhe, dan cahaya suci penuntun 7 warna yang menyelimuti tubuhnya mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat, lenyap tanpa jejak dalam sekejap mata. Tepat saat itu, ledakan. Sebuah tangan raksasa, yang menutupi langit, turun dari atas. Kelima jari dari tangan raksasa ini semegah gunung, dengan kekuatan mengerikan yang bergejolak di dalamnya sehingga bahkan Raja Suci setengah langkah tingkat tinggi pun akan gentar. Pola-pola ilahi kuno yang tak berujung berkelap-kelip dan menghilang di dalamnya, seperti dewa yang menghancurkan dunia. Dengan satu genggaman, seluruh dunia tampak tersegel seketika. Akhirnya, kau tak bisa menahan diri lagi. Kilatan dingin muncul di mata Yang Fan, dan langkahnya sedikit terhenti, seolah-olah dia telah disegel oleh kekuatan mengerikan itu. Saat berikutnya, ledakan. Langit berbintang bergetar, seolah-olah ratusan juta binatang buas telah menerobos, menghancurkan segalanya. Sesosok makhluk perkasa yang menakutkan dengan aura yang menutupi langit tiba-tiba muncul di hadapan Yang Fan. Ia adalah seorang pria parubaya berjubah putih. Ekspresi wajahnya sangat angkuh, memandang dari atas, mengamati langit berbintang.
Di sekujur tubuhnya, terpancar sedikit rasa kesepian yang tak terkalahkan di dunia ini, seolah-olah dunia ini begitu luas sehingga ia tidak dapat menemukan lawan yang setara kekuatannya. Di dalam setiap selnya, tampaknya terkandung energi kematian yang mengerikan. Begitu meletus, gunung itu pasti akan menghancurkan langit dan bumi, membuat orang-orang gemetar dari lubuk jiwa suci mereka. Di belakangnya, rantai-rantai samar hukum Raja Suci berkelap-kelip, berjumlah tepat 29. Ini adalah Raja Suci setengah langkah 29 Dao yang menakutkan. Dia adalah Raja Dharma Cahaya dari ajaran Dao Surgawi. Para Raja Suci setengah langkah di tepi sungai Tianhe menjadi bersemangat, langsung mengenali identitas pria parubaya berbaju putih itu. Raja Dharma Cahaya, salah satu dari 4 Fawang Agung dari ajaran Dao Surgawi. Dalam ajaran Dao Surgawi, guru kultus Tiandao adalah yang tertinggi, diikuti oleh utusan Tiandao kiri dan kanan, dan kemudian 4 Fawang Agung. Dari sini, tidak sulit untuk melihat status luhur Raja Dharma Cahaya. Di seluruh ajaran Dao Surgawi, dia termasuk dalam eselon tertinggi, terkenal dan jarang bertemu lawan di sungai perbatasan Tianan. Biarkan Guanghui tua ini menimbang kekuatan Yang Fan. Sekelompok Raja Suci setengah langkah tingkat tinggi dan teratas menyipitkan mata mereka sedikit, diam-diam melakukan perhitungan. Mereka tidak terburu-buru untuk bertindak. Yang Fan, yang mampu menyatukan benua sumber, sama sekali tidak lemah, setidaknya dia adalah Raja Suci setengah langkah tingkat tinggi yang kuat. Akan lebih baik membiarkan Raja Dharma Cahaya ini menguji metode Yang Fan, untuk menghindari lengah dan diserang oleh Yang Fan. Kehilangan muka adalah masalah kecil, kehilangan kekayaan besar itu akan menjadi bencana. Lagi pula, dengan mereka yang mengawasi, bahkan jika Raja Dharma Cahaya ini menekan Yang Fan, dia tidak akan bisa lolos begitu saja dari hadapan mereka. Untuk bisa tetap tenang di bawah tekanan saya, Junior, kau memang punya nyali. Raja Dharma Cahaya memandang Yang Fan dengan sedikit kekaguman. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanannya. Bahkan beberapa Raja Suci setengah langkah 25 atau 26 Dao pun akan merasa sedikit gugup. Tiba-tiba, suara Raja Dharma Cahaya menjadi dingin, tapi kau seharusnya tidak melukai putra suci agamaku. Di langit dan di bumi, di seluruh sungai perbatasan yang luas, tidak ada lagi tempat bagimu untuk bersembunyi. Menyerahlah dengan cepat sekarang, dan mungkin aku bisa memberimu kematian yang cepat. Pada akhirnya, niat membunuh yang meluap-luap langsung keluar dari tubuhnya, membuat merinding, seolah mampu membekukan jiwa suci sepenuhnya. Putra suci, Tuo Bamingsu, adalah anak ajaib nomor 1 dalam sejarah ajaran Dao Surgawi. Bakatnya begitu luar biasa sehingga ia bahkan melampaui guru kultus Tiandao, dengan potensi untuk mencapai posisi Raja Suci. Namun, ia justru tewas di tangan pasukan keluarga Yang. Kebencian ini benar-benar tak dapat didamaikan. Hahaha, hahaha, hahaha. Namun, saat ini, Yang Fan sepertinya mendengar lelucon besar dan tertawa terbahak-bahak. Konyol, benar-benar konyol. Apalagi aku sama sekali tidak membunuh putra sucimu itu, bahkan jika aku melakukannya, lalu kenapa? Jika kau berani memasuki benua sumber, kau harus siap mati. Jika kau mati, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak cukup terampil dan lebih rendah dari orang lain, kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Jika kau bahkan tidak memahami prinsip sesederhana itu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau, orang tua, bisa hidup sampai sekarang. Mungkinkah selama ini kau hidup seperti anjing? Junior, kau, Raja Dharma Cahaya sangat marah hingga janggutnya berdiri tegak dan matanya melotot. Bayangkan, dia, seorang Raja Suci setengah langkah 29 Dao yang terhormat, salah satu pembangkit tenaga teratas di sungai perbatasan Tianan, bahkan guru kultus Tiandao mereka pun akan menunjukkan rasa hormat 3 poin kepadanya ketika bertemu dengannya. Kapan dia pernah dihina seperti ini? Huff. Apa maksudmu, anjing tua, yang kau katakan hanyalah kau ingin merebut kekayaanku. Kau benar-benar munafik. Mata Yang Fan berkilat jijik, dan dia berkata dengan nada menghina, keluarkan metode apapun yang kau punya. Aku akan menghadapinya. Dasar junior bermulut tajam. Hari ini, aku akan membuatmu membayar kata-katamu. Kilatan dingin muncul di mata Raja Dharma Cahaya, dan dia menatap Yang Fan seolah-olah sedang menatap orang mati. Menara Guanghui, hancurkan. Ledakan. Sebuah menara ilahi yang menakutkan, memancarkan cahaya cemerlang dan aura tak bernama yang tak berujung, langsung menghancurkan kehampaan dan menekan ke arah Yang Fan. Raja Dharma Cahaya, bertindak dalam amarah, tidak menahan diri. Langkah pertamanya adalah harta karun tertinggi bawaannya, Menara Guanghui. Ini adalah artefak kuasi Dao tingkat atas yang sangat kuat, bahkan hanya selangkah lagi dari artefak kuasi Dao tingkat tertinggi, dan merupakan salah satu dari 10 harta karun tertinggi dari ajaran Dao Surgawi mereka. Dengan berkah dari 29 hukum Raja Suci, Menara Guanghui ini benar-benar tak terkalahkan, menekan segalanya. Sekalipun mereka adalah sesama Raja Suci setengah langkah 29 Dao, jika mereka tidak memiliki harta karun tertinggi dengan peringkat yang sama untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka tetap dapat ditindas tanpa ampun oleh Menara Guanghui. Guanghui tua sekarang serius. Hati para Raja Suci setengah langkah teratas di belakangnya menegang, dan kekuatan sihir internal mereka melonjak, bersiap untuk menyerang kapan saja. Begitu Yang Fan menunjukkan sedikit saja tanda-tanda kalah, mereka akan segera bergerak untuk menangkap Yang Fan. Huff, trik murahan, hancurkan saja untukku. Yang Fan mencibir, lalu meninju ke arah Menara Guanghui. Dengan pukulan ini, Yang Fan tidak menggunakan sedikit pun kekuatan sihir, juga tidak menggunakan hukum Raja Suci. Itu murni serangan fisik, dan bahkan saat itu pun, dia hanya menggunakan sedikit sekali kekuatan fisiknya.
Namun pada saat ini, kultivasi seperti apa yang dimiliki Yang Fan? Setelah tubuh abadi Hongmeng-nya mencapai tingkat kesempurnaan kecil, kekuatan fisiknya saja melampaui Raja Suci setengah langkah 36 Dao, dan dengan selisih yang cukup besar. Sekalipun dia hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatan fisiknya, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh Raja Dharma Cahaya, seorang Raja Suci setengah langkah 29 Dao. Bang! Pukulan Yang Fan mengenai menara Guanghui. Dalam sekejap, pemandangan mengejutkan terjadi, artefak kuasi Dao tingkat atas, menara Guanghui, segera dipenuhi retakan halus dan rapat, dan akhirnya meledak sepenuhnya, hancur berkeping-keping menjadi banyak sekali pecahan. Ah! Cipratan. Raja Dharma Cahaya memuntahkan seteguk besar darah, matanya terbelalak tak percaya, seperti mata ikan, sama sekali tidak dapat mempercayai semua ini. Ah, gelombang itu. Itu meledak. Artefak kuasi Dao tingkat atas, menara Guanghui, tiba-tiba meledak begitu saja. Bagaimana mungkin ini terjadi? Sungai perbatasan Tianan, tepian sungai Tianhe. Semua Raja Suci setengah langkah melebarkan mata mereka, seperti mata ikan, hampir keluar dari rongganya, sama sekali tidak percaya dengan pemandangan di hadapan mereka. Apa yang mereka lihat? Menara Guanghui, harta karun tertinggi Raja Dharma Cahaya, telah hancur. Yang Fan menghancurkannya dengan satu pukulan. Desis. Bagaimana mungkin ini terjadi? Menara Guanghui adalah artefak kuasi Dao tingkat tinggi, dan di antara banyak artefak kuasi Dao tingkat tinggi, ia berada di peringkat teratas, hanya selangkah lagi dari dipromosikan menjadi artefak kuasi Dao tingkat tertinggi. Bahkan artefak kuasi Dao tingkat tertinggi pun akan kesulitan merusak menara Guanghui, apalagi menghancurkannya secara langsung seperti ini. Mungkinkah tubuh suci Yang Fan telah melampaui artefak kuasi Dao tingkat tertinggi? Gemericik. Bagaimana ini mungkin? Perlu diketahui bahwa bahkan para Raja Suci setengah langkah tingkat atas yang menghususkan diri dalam memurnikan tubuh fisik mereka, setelah berabad-abad penempaan terus-menerus, pertahanan tubuh suci mereka umumnya hanya berada di alam artefak kuasi Dao tingkat menengah. Mereka yang mampu menyaingi artefak kuasi Dao tingkat tinggi sangat langka, seperti bulu Phoenix dan tanduk Kilin. Adapun tingkat artefak kuasi Dao tingkat tertinggi, jika melihat ke seluruh sungai perbatasan Tianan, hanya ada segelintir individu seperti itu, semuanya adalah monster purba yang telah berkeliaran di sungai perbatasan Tianan selama ratusan miliar tahun, apalagi melampaui artefak kuasi Dao tingkat tertinggi. Hal itu benar-benar di luar imajinasi mereka bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu, apalagi melihatnya. Di langit berbintang, ekspresi Yang Fan tetap tidak berubah, seolah-olah menghancurkan menara Guanghui hanyalah hal sepele yang tidak berarti, tidak ada yang pantas dipuji. Ini juga benar, setelah tubuh abadi Hongmeng benar-benar memasuki tahap pencapaian kecil, Yang Fan dan para Raja Suci setengah langkah tingkat atas ini tidak lagi berada pada level yang sama. Bahkan Raja Suci setengah langkah 36 Dao, hanya mereka yang mengendalikan artefak Dao sejati, yang akan membuatnya waspada. Pada saat ini, setelah Yang Fan sepenuhnya mengaktifkan tubuh abadi Hongmeng, sifat menakutkan dari pertahanannya sama sekali tidak kalah dengan, dan bahkan melampaui, beberapa artefak Dao. Raja Suci setengah langkah 36 Dao biasa, jika mereka tidak memiliki artefak Dao untuk melindungi mereka, bahkan tidak akan mampu menembus pertahanan Yang Fan. Dan pada saat ini, meskipun Yang Fan belum mengaktifkan tubuh abadi Hongmeng, kekuatan pertahanan tubuh fisiknya sama sekali tidak sebanding dengan artefak kuasi Dao tingkat tertinggi biasa. Ditambah dengan kekuatan brutal yang menakutkan itu, menghancurkan artefak kuasi Dao kelas tinggi dengan satu pukulan adalah hal yang sangat wajar. Tidak sopan jika tidak membalas. Anjing tua, kau juga terima pukulan dari singgasana ini. Kilatan ganas muncul di mata Yang Fan. Tubuhnya bergerak, langsung menembus langit berbintang, dan seketika muncul di hadapan Raja Dharma Cahaya. Boom, boom, boom. Yang Fan menggerakkan lengan kanannya, dan dengan sekali gerakan, dia mengulurkan tangan ke arah Raja Dharma Cahaya. Pengambilan ini hanyalah pengambilan biasa, sama sekali tanpa misteri yang mendalam, tetapi di mata Raja Dharma Cahaya, itu adalah konsep yang sama sekali berbeda. Tangan raksasa yang turun dari langit itu begitu menakutkan, begitu menimbulkan keputusasaan, seperti tangan dewa sejati, membawa keagungan tertinggi, seketika menguasai seluruh pikirannya, membuatnya tidak mampu mengumpulkan sedikit pun pikiran untuk melawan. Puff! Tangan besar Yang Fan mendarat di tubuh Raja Dharma Cahaya, mencengkeramnya seperti elang yang merebut anak ayam. Sebuah kekuatan mengerikan bergerak, dan dalam sekejap, Raja Dharma Cahaya disegel sepenuhnya. Ah, ditekan. Raja Dharma Cahaya ditekan begitu saja. Aku tidak salah lihat, kan? Hanya satu gerakan, dan Raja Dharma Cahaya berhasil ditaklukkan. Ini, gemericik. Bagaimana ini mungkin? Atau aku sedang melihat Raja Dharma Cahaya palsu? Di tepi sungai Tianhe, semua Raja Suci setengah langkah tercengang, merasa seolah-olah mereka masih bermimpi. Raja Dharma Cahaya, dia adalah salah satu dari 10 pembangkit tenaga tertinggi ajaran Dao Surgawi, seorang Raja Suci setengah langkah 29 Dao. Di antara banyak Raja Suci setengah langkah yang hadir, mereka yang mampu mengalahkannya secara stabil tidak lebih dari segelintir. Sekalipun harta karun tertingginya hancur dan dia terluka parah, dia tetap tidak sebanding dengan Raja Suci setengah langkah 28 Dao biasa. Bahkan seorang Raja Suci setengah langkah 31 Dao pun tidak akan berani mengklaim bahwa mereka dapat langsung membunuh Raja Dharma Cahaya hanya dengan satu gerakan. Mungkinkah kekuatan sejati monster Yang Fan ini telah melampaui Raja Suci setengah langkah 31 Dao?
Tidak, ini tidak mungkin. Berapa umurnya? Bagaimana mungkin monster seperti itu ada di dunia ini? Ah, hentikan. Yang Fan, apa yang sedang kau lakukan? Bebaskan Tuan Fawang segera, jika tidak, ajaran Dao Surgawi kami tidak akan sejalan denganmu. Jeritan melengking dan menyayat hati, seperti jeritan keluarga yang berduka, meletus dari sebuah bintang kuno. Dalam sekejap, aura menakutkan melesat ke langit. Boom, boom, boom. Satu demi satu, Raja Suci setengah langkah langsung menerobos ruang angkasa, menerjang ke arah Yang Fan, dengan maksud untuk menyelamatkan Raja Dharma Cahaya. Kali ini, untuk menangkap Yang Fan sekaligus, ajaran Dao Surgawi tidak hanya mengirim Raja Dharma Cahaya, Raja Suci setengah langkah 29 Dao ini, tetapi juga mengirimkan 4 uskup agung jubah merah tingkat tinggi Raja Suci setengah langkah dan 12 uskup jubah emas tingkat menengah alam Raja Suci setengah langkah. Tak satu pun dari keempat uskup agung berjubah merah dan 12 uskup berjubah emas berani menahan diri. Mereka bahkan langsung menggunakan ilmu sihir rahasia, tanpa ragu mengorbankan potensi mereka sendiri, untuk meningkatkan kultivasi mereka secara paksa. Ajaran Dao Surgawi memiliki aturan yang ketat. Jika atasan mereka mengalami kesulitan dan mereka, sebagai bawahan, tetap acuh tak acuh atau setengah hati, itu akan menjadi kejahatan serius. Bahkan jika mereka adalah uskup berjubah emas yang terhormat atau bahkan uskup agung berjubah merah, pejabat tinggi dalam ajaran Dao Surgawi, mereka tetap akan menghadapi hukuman berat. Dasar kutu daun, berisik. Kilatan dingin muncul di mata Yang Fan. Sekumpulan makhluk tak tahu malu, orang-orang yang tidak tahu akan benar-benar mengira kaulah korbannya. Boom, boom, boom. Yang Fan menggerakkan tangan kanannya, menyerang dengan telapak tangan lainnya. Tangan kanannya tiba-tiba membesar, seketika meliputi ruang angkasa sejauh beberapa tahun cahaya, membentang di langit berbintang dan mencakup segalanya. Ah, tidak bagus. Yang Fan, ketua sekte tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Yang Fan, dasar binatang buas, semoga kau mati dengan kematian yang mengerikan. Di tengah ratapan putus asa, tangan yang menutupi langit turun dari langit. Keempat uskup agung berjubah merah dan 12 uskup berjubah emas, tak seorang pun tersisa, semuanya ditaklukkan oleh Yang Fan. Ah, ini tidak nyata. Seketika, langsung mati lagi. Ini, gemericik. Jantung semua Raja Suci setengah langkah berdebar kencang. Untuk sesaat, mereka terlalu terkejut untuk berbicara. Terutama beberapa Raja Suci setengah langkah tingkat menengah, secerca rasa takut samar-samar menyelinap ke dalam tatapan mereka yang tertuju pada Yang Fan. Bahkan kelima Raja Suci setengah langkah 30 Dao pun memiliki ekspresi yang sangat serius, dan mata mereka berkedip-kedip dengan kecemasan yang tak tersembunyikan. Perlu diketahui bahwa keempat uskup agung berjubah merah dan 12 uskup berjubah emas itu bukanlah orang lemah. Keempat uskup agung berjubah merah, setidaknya, memiliki kultivasi Raja Suci setengah langkah 25 Dao, dan yang terkuat di antara mereka hampir mencapai batas Raja Suci setengah langkah tingkat tinggi, hanya satu kesempatan lagi untuk menembus ke Raja Suci setengah langkah tingkat atas. Adapun 12 uskup berjubah emas, yang terlemah di antara mereka memiliki kultivasi alam Raja Suci setengah langkah 15 Dao. Ke-16 uskup ini, bekerja sama, cukup untuk melawan Raja Suci setengah langkah 29 Dao, belum lagi mereka juga menggunakan teknik terlarang untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka secara paksa. Kekuatan tempur keseluruhan yang menakutkan itu benar-benar melampaui Raja Suci setengah langkah 30 Dao. Bahkan Raja Suci setengah langkah 31 Dao mungkin bukan tandingan mereka. Namun, apa yang mereka lihat? Mereka tetap tidak bisa lolos dari cengkeraman telapak tangan Yang Fan. Sejauh mana kekuatan monster ini sebenarnya telah mencapai? Raja Suci setengah langkah 32 Dao. Atau 33 Dao. Atau bahkan lebih tinggi. Astaga, bagaimana mungkin makhluk kecil ini memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Apa yang harus dilakukan sekarang? Apakah saya benar-benar harus mundur dengan memalukan? Dalam sekejap, mata banyak Raja Suci setengah langkah tingkat atas berkedip, agak ragu-ragu. Kekuatan Yang Fan jauh melampaui imajinasi mereka. Contoh berdarah dari ajaran Dao Surgawi ada tepat di depan mata mereka. Dalam pertarungan 1 lawan 1, termasuk 5 Raja Suci setengah langkah 30 Dao, tak satu pun dari mereka yang mampu menandingi Yang Fan. Bahkan mengumpulkan semua Raja Suci setengah langkah tingkat tinggi dan menengah bawahan mereka mungkin tidak cukup. Namun jika mereka pergi sekarang, mereka akan sangat enggan. Begitu mereka melewatkan kesempatan hari ini, akan sulit untuk meraih kesempatan bertemu Yang Fan di masa depan. Sungai perbatasan Tianan sangat luas dan tak terbatas. Jika seorang tokoh kuat seperti Yang Fan benar-benar ingin menyembunyikan keberadaannya, akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukannya. Selain itu, Yang Fan mungkin tidak akan selamanya tinggal di sungai perbatasan Tianan. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dianggap lemah bahkan di seluruh domain Aima. Dan dengan pertemuan tak terduga yang luar biasa antara Yang Fan dan dunia nyata, ada kemungkinan dia bisa mencapai posisi Raja Suci hanya dalam 1 juta tahun, atau bahkan kurang dari itu. Saat itu, bukan mereka yang akan mencari masalah dengannya, melainkan dia yang akan membalas dendam kepada mereka. Tepat saat itu, semuanya, anak ini telah sepenuhnya jatuh ke jalan iblis. Kita tidak perlu berbicara tentang keadilan atau kebenaran dengannya. Mari kita semua pergi bersama dan menumpas iblis ini. Sebuah teriakan tajam tiba-tiba menarik perhatian semua orang.
Pembicara itu adalah seorang pemuda berpakaian seperti seorang sarjana, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya suci seperti lautan, auranya tampak menyatu dengan seluruh langit berbintang, daonya alami. Dia memancarkan sedikit rasa welas asih terhadap dunia, membuat orang merasa ingin mendekatinya. Memang, kata-kata penguasa bijak Tianru masuk akal. Mengapa kita harus berbicara tentang keadilan dan kebenaran dengan iblis ini? Mari kita pergi bersama dan membasmi iblis ini. Bagus, mari kita pergi bersama dan menaklukkan iblis ini. Raja Suci setengah langkah lainnya segera berbinar. Ini memang sebuah solusi. Jika mereka tidak bisa mengalahkan Yang Fan dalam pertarungan 1 lawan 1, mereka menolak untuk percaya bahwa mereka semua bersama-sama tidak akan mampu menandinginya. Adapun pertemuan keberuntungan besar dengan Yang Fan, mereka masing-masing dapat mengandalkan metode mereka sendiri untuk mendapatkannya setelah Yang Fan ditaklukkan. Sekumpulan orang munafik, sok-sokan. Sungguh menjijikkan. Sebuah seringai terlintas di wajah Yang Fan. Bukankah kau hanya menginginkan pertemuan keberuntungan besar di kursi ini? Jika kau punya nyali, datang dan ambillah. Aku hanya takut kau tidak punya kehidupan yang cocok untuk itu. Sungai perbatasan Tianan, tepian sungai Tianhe. Banyak kekuatan super di sungai perbatasan Tianan mengepung Yang Fan. Awalnya mereka mengira Yang Fan, seorang junior yang belum genap berusia 10.000 tahun, sekuat apapun dia, kekuatan tempurnya tidak akan pernah mencapai alam Raja Suci setengah langkah teratas. Mereka yakin dapat dengan mudah menekan Yang Fan. Kesulitan sebenarnya terletak pada bagaimana melarikan diri dengan lancar dari berbagai kekuatan dan berhasil membawa Yang Fan kembali. Yang Fan sendirian, dan tidak ada kekuatan yang akan dengan mudah melepaskan kesempatan sebesar itu. Yang tidak pernah mereka duga adalah kekuatan tempur Yang Fan begitu luar biasa, jauh melampaui imajinasi mereka. Belum lagi Raja Suci setengah langkah 28 dao, bahkan Raja Suci setengah langkah 33 dao mungkin bukan lawan yang sepadan bagi monster ini. Dalam keputusasaan yang mendalam, mereka hanya bisa untuk sementara mengesampingkan dendam lama mereka dan memilih untuk bergabung melawan musuh, menggabungkan seluruh kekuatan mereka untuk menekan Yang Fan terlebih dahulu. Saat ini, jika Yang Fan dibiarkan melarikan diri, dia pasti akan menjadi ancaman tersembunyi yang besar bagi mereka. Jika dia menyembunyikan keberadaannya sepenuhnya, menemukannya di tengah lautan manusia yang luas dan langit berbintang yang tak terbatas hampir mustahil. Dan dengan bakat Yang Fan yang luar biasa, kemungkinan besar tidak akan membutuhkan puluhan ribu tahun baginya untuk membuktikan daunnya sebagai Raja Suci, sepenuhnya melampaui semua kekuatan mereka. Menghadapi gabungan kekuatan dari banyak pihak, ekspresi Yang Fan tetap tidak berubah, tidak menunjukkan tanda-tanda panik, bahkan sedikit ejekan, saat ia menghadapi mereka secara langsung. Meskipun kekuatan-kekuatan besar telah bersatu, mengumpulkan kekuatan lebih dari 200 Raja Suci setengah langkah dan puluhan ribu yang mulia suci tertinggi, bahkan Raja Suci setengah langkah 36 dao pun akan waspada. Namun, mereka masih jauh dari memiliki kualifikasi untuk membuatnya takut. Dasar junior yang arogan, kau sudah hampir mati, tapi kau masih berani menggunakan lidahmu. Setan, jangan terlalu sombong. Dengan kami para bijak di sini, kau setan tidak akan diizinkan bertindak lancang. Hari ini adalah hari kematianmu. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dengan pertemuan yang kebetulan, kau bisa menjadi sombong? Junior, kau masih jauh dari itu. Hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Boom gelombang 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 boom gelombang 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 boom gelombang gelombang gelombang. Aura menakutkan memancar dari bintang-bintang kuno di sekeliling, seolah-olah binatang buas yang tak tertandingi telah turun, kekuatan mereka mendominasi seluruh langit. Detik berikutnya. Wash gelombang 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 wash gelombang 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 wash gelombang gelombang gelombang. Kekuatan-kekuatan dahsyat menerobos langit dan muncul di ruang angkasa berbintang di sekitar Yang Fan, mengepungnya sepenuhnya. Dalam sekejap, Yang Fan berdiri di tengah, dikelilingi oleh Raja Suci setengah langkah, dan di belakang mereka, sejumlah besar yang mulia suci tingkat atas. Mereka membentuk 3 lapisan dalam dan 3 lapisan luar, sepenuhnya mengelilingi Yang Fan. Mata mereka merah padam, seperti binatang buas yang mengamuk dan ingin memangsa seseorang. Mereka memperlihatkan taring mereka dan meraung terus-menerus, tetapi anehnya, tidak seorang pun berani bergerak duluan. Teladan dari Raja Dharma Cahaya dari ajaran Dao Surgawi dan lainnya ada tepat di depan mata mereka. Burung yang bangun pagi mendapatkan cacing, tetapi mereka tidak ingin pengorbanan mereka menguntungkan orang lain. Tepat saat itu, sekumpulan orang lemah, Yang Fan mencibir dengan sedikit sarkasme, lalu tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan tertuju pada penguasa bijak Tianru. Tadi, kau anjing tua yang paling aktif, bukan? Aku akan mengantarmu pergi dulu. Gemuruh gelombang gelombang gelombang. Kilatan dingin muncul di mata Yang Fan, dan auranya melonjak, meningkat dengan cepat. Samar-samar, sesosok dewa iblis berjubah ungu yang menakutkan tampak muncul di belakangnya. Itu adalah bayangan ilahi yang menakutkan, dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, wajahnya tidak jelas, tetapi memancarkan dominasi yang tak tertandingi, seolah-olah ia dapat menelan gunung dan sungai, mengendalikan alam semesta, mendominasi semua surga, dan menjadi satu-satunya makhluk tertinggi. Setiap gerakannya tampak mengandung kekuatan luar biasa, mampu dengan mudah mengguncang galaksi dan menghancurkan matahari dan bulan. Semua orang di sekitarnya, terutama penguasa bijak Tianru, yang menanggung dampak terberatnya, merasakan hatinya bergetar. Sebuah firasat buruk yang sangat mengerikan samar-samar melintas di benaknya. Kematian. Puff gelombang gelombang gelombang. Ruang angkasa terbelah seperti tirai. Dalam 1/10.000 tarikan napas, Yang Fan telah muncul di hadapan penguasa bijak Tianru.
Gemuruh gelombang. Dengan gerakan lengan kanannya, telapak tangannya menghantam kepala penguasa bijak Tianru. Apa? Di sekeliling mereka, ekspresi para Raja Suci setengah langkah berubah, dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka Yang Fan akan melancarkan serangan terlebih dahulu dalam situasi yang sama sekali tidak menguntungkan, seperti itu. Menurut mereka, kata-kata Yang Fan barusan hanyalah ancaman kosong, seperti sebelumnya. Saat mereka hendak menyelamatkannya, sudah terlambat. Brengsek. Pupil mata penguasa bijak Tianru menyempit, secercah kepanikan terlihat di dalamnya. Ruang di sekitarnya telah disegel oleh kekuatan Yang Fan, membuat penghindaran menjadi mustahil. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Wosh gelombang. Seberkas cahaya perak berkelebat, dan sebuah kuas jimat perak muncul di tangan penguasa bijak Tianru. Kuas musim semi musim gugur, artefak kuasi dao tingkat tinggi, harta karun terkenal penguasa bijak Tianru. Membela. Kuas musim semi dan musim gugur bergerak seperti naga dan ular, dan karakter, pertahankan, yang besar melayang ke langit, seketika membesar hingga puluhan ribu mil luasnya. Meskipun hanya satu kata, itu adalah intisari dari Dao Agung penguasa bijak Tianru, menawarkan pertahanan yang tak tertandingi. Bahkan seorang Raja Suci setengah langkah 31 Dao pun akan kesulitan untuk dengan mudah menembus pertahanan karakter, bertahan ini. Namun, ia bertemu dengan Yang Fan, monster ini. Serangan telapak tangan ini berbeda dari yang menekan Raja Dharma Cahaya. Yang Fan langsung menggunakan lapisan kekuatan tubuh fisiknya. Kekuatan mengerikan itu lebih dari 10 kali lebih kuat, langsung melampaui Raja Suci setengah langkah 34 Dao, dengan momentum untuk mengejar Raja Suci setengah langkah 35 Dao. Bang gelombang. Dalam sekejap saja. Karakter, pertahankan, sepanjang 10.000 mil itu hancur berkeping-keping dengan suara ledakan, berubah menjadi butiran debu dan lenyap begitu saja. Saat berikutnya. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan itu menghantam tubuh penguasa bijak Tianru. Puff gelombang. Seketika itu, di dalam tubuh penguasa bijak Tianru, terdengar suara mengerikan organ-organ yang meledak dan tulang-tulang yang hancur. Ah gelombang. Penguasa bijak Tianru mengeluarkan ratapan tragis, dipenuhi dengan keengganan dan penyesalan yang tak berujung. Seandainya waktu bisa mengalir mundur, dia pasti bukan orang yang akan mempertaruhkan nyawanya. Bang gelombang. Seluruh tubuh penguasa bijak Tianru meledak dengan suara dentuman keras, hancur menjadi gumpalan kabut darah. Om gelombang. Kekuatan keabadian melonjak, dan sesosok tubuh dengan cepat terbentuk. Dibandingkan dengan Raja Suci setengah langkah yang lemah di benua sumber, penguasa bijak Tianru, yang memiliki tubuh suci sejati, jelas jauh lebih tangguh. Namun, sebelum dia benar-benar bisa bangkit kembali, sebuah kekuatan penyegelan yang mengerikan menyelimuti langit berbintang di sekitarnya, menyegel sepenuhnya daging dan darah penguasa bijak Tianru. Semuanya tampak lama, tetapi dari serangan Yang Fan hingga penyegelan penguasa bijak Tianru, semuanya terjadi dalam waktu kurang dari sekejap. Pada saat para petarung kuat di sekitarnya bereaksi, penguasa bijak Tianru telah sepenuhnya ditaklukkan oleh Yang Fan. Dalam sekejap, seluruh langit berbintang menjadi sunyi. Penguasa bijak Tianru adalah salah satu yang terkuat di antara mereka. Dao Agung musim semi musim gugur miliknya tidak dapat diprediksi, dan bahkan seorang Raja Suci setengah langkah 33 Dao pun tidak dapat menekannya dengan mudah. Raja Suci setengah langkah 34 Dao, kekuatan Yang Fan jelas telah mencapai alam Raja Suci setengah langkah 34 Dao. Bisakah monster seperti itu benar-benar kita hadapi? Banyak Raja Suci setengah langkah secara diam-diam menyimpan pikiran untuk mundur. Jika mereka semua bertarung dengan sekuat tenaga, bahkan Raja Suci setengah langkah 36 Dao pun tidak akan tanpa kesempatan untuk bertarung, cukup untuk menekan Raja Suci setengah langkah 34 Dao, atau bahkan 35 Dao. Tetapi ada prasyaratnya, bahwa Raja Suci setengah langkah 34 Dao bersedia melawan mereka sampai mati. Jika dia bertekad untuk pergi, kekuatan mereka akan membuatnya sangat sulit untuk menahannya. Selain itu, jika Yang Fan benar-benar bertarung sampai mati dan menolak untuk mundur, sebelum kematiannya, dia pasti akan mampu menyeret sejumlah besar tokoh kuat bersamanya sebagai korban, di antaranya para Raja Suci setengah langkah tingkat rendah hingga menengah akan berada dalam bahaya terbesar. Selain itu, bahkan jika mereka berhasil mengalahkan Yang Fan dan merebut kesempatan besarnya, akankah kesempatan besar itu sampai kepada mereka? Meskipun pasukan mereka juga merupakan kekuatan besar kelas 1 di sungai perbatasan Tianan. Namun, jika dibandingkan dengan sekte-sekte besar tertinggi dan istana suci super seperti Istana Seribu Orang Suci, ajaran Dao Surgawi, dan Istana Bijak Konfusianisme, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar. Namun, bahkan jika mereka ingin mundur, Yang Fan harus menyetujuinya. Bagaimana mungkin mereka menyingkirkan daging berlemak yang sudah ada di mulut mereka? Setelah menyegel penguasa bijak Tianru dengan satu telapak tangan, Yang Fan menyerang dengan telapak tangan lainnya, langsung menelan 13 Raja Suci setengah langkah yang tersisa dari Istana Bijak Konfusianisme dan ratusan yang mulia suci teratas di belakang mereka. Raungan, sialan, Yang Fan, kau binatang buas. Kau sudah keterlaluan. Para pendekar Istana Bijak Konfusianisme meraung berulang kali, seperti binatang buas yang benar-benar mengamuk. Keterlaluan, sungguh keterlaluan. Dia tidak hanya menekan penguasa bijak Tianru dari Istana Bijak Konfusianisme mereka, tetapi dia juga secara aktif menyerang mereka dengan niat mematikan. Ini adalah pengabaian terang-terangan terhadap Istana Bijak Konfusianisme mereka.
Yang Fan, aku akan melawanmu sampai mati. Meraung, binatang kecil, pergilah ke kematian. Para tokoh berpengaruh di istana bijak Konfusianisme berjuang mati-matian, tetapi di hadapan kekuasaan absolut, semuanya sia-sia. Puff gelombang 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 puff gelombang 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 puff gelombang gelombang gelombang. Kekuatan telapak tangan yang tak terkalahkan itu memusnahkan mereka sepenuhnya, lalu menyegel semua daging dan darah mereka. Seandainya Yang Fan tidak ingin melahap banyak hukum Raja Suci Dao yang mereka kendalikan, orang-orang ini pasti sudah mati sepenuhnya. Semuanya, kita tidak boleh ragu lagi. Mari kita pergi bersama. Hari ini adalah pilihan antara kematiannya atau kematian kita. Melihat Yang Fan tidak berhenti setelah menekan para bijak dari istana bijak Konfusianisme, dan terus mengulurkan cakar iblis jahatnya ke arah Raja Suci setengah langkah dan Yang Mulia Suci tingkat atas lainnya, kekuatan-kekuatan besar lainnya tidak bisa lagi tinggal diam. Jika mereka membiarkan dia terus menyerang dengan sembrono seperti itu, mereka semua akan jatuh ke tangan Yang Fan. Bunuh, seni pembantaian agung. Peti mati kematian, buka. Jurus agung 5 elemen, taklukkan seluruh langit. Jalan agung penghancuran, kubur galaksi. Gemuruh gelombang 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 gemuruh gelombang 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 gemuruh gelombang gelombang gelombang. Para Raja Suci setengah langkah, bersama dengan puluhan ribu Yang Mulia Suci tingkat atas, semuanya bergerak. Berbagai seni pembunuh pamungkas, seperti arus deras yang meluap, menghantam Yang Fan. Ribuan cahaya ilahi, pancaran suci yang tak berujung, terus beregenerasi, terus beredar, hukum yang tak terhitung jumlahnya, berkilauan cemerlang, dengan niat membunuh yang tak terbatas. Puff gelombang 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 puff gelombang 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 puff gelombang gelombang gelombang. Hamparan luas langit berbintang, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, semuanya runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Kengerian serangan ini cukup untuk membuat bahkan Raja Suci setengah langkah 36 Dao merasa khawatir. Yang Fan, hari kematianmu telah tiba. Melihat Yang Fan tidak menunjukkan niat untuk menghindar, wajah para Raja Suci setengah langkah secara bertahap menunjukkan sedikit kemenangan. Namun dengan sangat cepat, senyum di wajah mereka membeku, digantikan oleh keterkejutan yang sulit digambarkan dengan kata-kata, samar-samar bercampur dengan keputusasaan. Ah gelombang-gelombang gelombang ini. Bagaimana mungkin? Dia bukan manusia, bukan manusia. Sungai perbatasan Tianan, tepian sungai Tianhe. Banyak Raja Suci setengah langkah dan puluhan ribu Yang Mulia Suci tingkat atas semuanya membelalakkan mata, tatapan mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka hampir tidak menahan diri dalam serangan gabungan itu, melepaskan semua teknik pamungkas mereka, hanya berhenti sebelum menggunakan seni terlarang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan Raja Suci setengah langkah 36 Dao, di bawah derasnya gerakan mematikan ini, dapat terluka parah jika mereka tidak berhati-hati. Tapi apa yang mereka lihat? Kekuatan mengerikan itu, yang mampu melukai Raja Suci setengah langkah 36 Dao dengan parah, menghantam tubuh Yang Fan, dan tidak hanya gagal melukai atau membunuhnya dengan parah, tetapi bahkan tidak melukai sehelai rambut pun. Paling-paling, itu menyebabkan beberapa lubang di jubah hitamnya. Yang lebih mengerikan lagi adalah mereka jelas melihat bahwa Yang Fan sama sekali tidak menggunakan tindakan defensif, yang berarti dia sepenuhnya mengandalkan tubuh fisiknya untuk menahan serangan mereka. Terkejut, bagaimana ini mungkin? Apakah dia masih manusia? Dalam sekejap, kepanikan dan keputusasaan yang tak berujung menyebar di hati mereka. Banyak Raja Suci setengah langkah dan Yang Mulia Suci tertinggi menjadi pucat, mata mereka kosong, seolah-olah semua esensi, ki, dan semangat mereka telah terkuras, seperti boneka tanpa jiwa, benar-benar tak bernyawa. Gabungan kekuatan mereka pun tak mampu menembus pertahanan monster Yang Fan. Bagaimana mungkin mereka bisa bertarung dalam pertempuran ini? Bagaimana mungkin mereka bisa bertarung? Jalan agung itu tidak adil. Bagaimana mungkin monster seperti itu bisa ada di dunia ini? Bahkan kultivator tubuh terkuat di sungai perbatasan Tianan mereka pun tidak akan pernah lolos tanpa luka dari bombardir tanpa henti mereka. Di pusat ledakan, Yang Fan berdiri dengan angkuh, seperti dewa yang tinggi dan perkasa, memandang ke segala arah dengan kesombongan yang tak tertandingi. Auranya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, sama sekali mengabaikan serangan dahsyat dari Raja Suci setengah langkah dan Yang Mulia Suci tertinggi. Bahkan tanpa mengaktifkan tubuh abadi Hongmeng untuk memaksimalkan pertahanannya, itu tetap bukan sesuatu yang bisa ditembus oleh orang-orang ini. Setidaknya, dibutuhkan Raja Suci setengah langkah 36 Dao, dan mereka harus menggunakan artefakuasi Dao tingkat atas, agar memiliki peluang untuk mengoyak kulit Yang Fan. Namun, hanya sampai di situ saja. Luka sekecil itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai cedera ringan. Dengan tubuh abadi Hongmeng yang telah mencapai tingkat kesempurnaan sebagian, ditambah dengan penggabungan dua tubuh suci miliknya, kekuatan abadi Yang Fan langsung meningkat lebih dari 10 kali lipat. Apalagi hanya goresan kecil, bahkan jika tubuhnya hancur, dia bisa pulih seketika. Dia hanyalah monster di antara monster. Mereka belum pernah melihat Raja Suci dan tidak begitu mengerti, tetapi kekuatan abadi Raja Suci setengah langkah ini lebih dari 108.000 li di belakangnya, mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Mati. Senyum ganas terlintas di wajahnya saat Yang Fan menyerang dengan telapak tangannya. Sebuah tangan raksasa yang menakutkan, meliputi ratusan juta li, seketika mencengkeram sekitar selusin Raja Suci setengah langkah dan beberapa ratus Yang Mulia Suci tertinggi. Ah gelombang tidak. Jangan, ampuni aku. Ledakan. Kekuatan dahsyat menyembur dari telapak tangan Yang Fan, langsung menyegel Raja Suci setengah langkah dan Yang Mulia Suci tertinggi di dalamnya.
Sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk melahap mereka. Kecuali jika Yang Fan tidak ingin sepenuhnya mengasimilasi hukum Raja Suci yang mereka kendalikan, melahap dan memurnikan secara tergesa-gesa berarti dia akan beruntung jika dapat menyerap bahkan sebagian kecil dari berbagai hukum Raja Suci yang dikendalikan oleh Raja Suci setengah langkah. Hukum Dao Agung berbeda dari kekuatan esensi kehidupan. Sambil melahap, Yang Fan juga perlu memahaminya dengan cermat agar benar-benar dapat menguasainya. Ini adalah proses yang rumit, dia tidak bisa terburu-buru. Setelah menundukkan sekitar selusin Raja Suci setengah langkah dan beberapa ratus Yang Mulia Suci tingkat atas, Yang Fan masih belum puas. Tubuhnya bergerak, langsung merobek ruang angkasa, seperti harimau yang memasuki kawanan domba, menerobos ke tengah-tengah para kultivator kuat. Tangannya menari-nari, berubah menjadi tangan raksasa yang menutupi langit, dengan cepat menangkap mereka, seperti elang yang menangkap anak ayam, mengambil segenggam besar sekaligus. Itu sangat mudah, sama sekali tanpa kesulitan. Setiap tarikan napas, setiap detik, sejumlah besar Raja Suci setengah langkah dan Yang Mulia Suci tertinggi dengan mudah ditangkap oleh Yang Fan. Meraunglah, Yang Fan, kau binatang buas, matilah untukku. Ah, aku akan melawanmu sampai mati. Mati. Bang gelombang 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 bang gelombang 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 bang gelombang gelombang gelombang. Raja Suci setengah langkah meraung seperti binatang buas yang mengamuk, menyerang dengan membabi buta. Gelombang energi yang mengerikan menghancurkan kehampaan, memusnahkan segalanya. Pada akhirnya, mereka bahkan menggunakan ilmu terlarang, meningkatkan kekuatan mereka secara paksa. Namun, meskipun demikian, semuanya sia-sia. Bahkan jika mereka meningkatkan kekuatan mereka satu tingkat besar, apa gunanya? Menyerang tubuh suci Yang Fan yang menakutkan, yang menyaingi artefak Dao sejati, seperti menggelitiknya, mereka bahkan tidak bisa membuat Yang Fan merasakan sakit apapun. Sebaliknya, dengan setiap serangan Yang Fan, beberapa, atau bahkan lebih banyak lagi, Raja Suci setengah langkah dan Yang Mulia Suci tertinggi akan lenyap tanpa jejak. Tak lama kemudian, 1/4 jam berlalu. Hahaha gelombang-gelombang-gelombang sungguh mendebarkan. Ini benar-benar mendebarkan, hahaha gelombang-gelombang-gelombang, Yang Fan tertawa terbahak-bahak, suaranya dipenuhi kegembiraan yang tak terkendali. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menangkap lebih dari 100 Raja Suci setengah langkah dan lebih dari 5.000 Yang Mulia Suci tingkat atas. Mereka semua adalah tokoh-tokoh kuat tingkat atas dari sungai perbatasan Tianan, sosok-sosok yang biasanya sulit ditangkap. Apalagi menangkap lebih dari 100 Raja Suci setengah langkah dan lebih dari 5.000 Yang Mulia Suci tingkat atas sekaligus, bahkan 100 atau 10 pun bukanlah hal yang mudah. Di antara para santo di sungai perbatasan Tianan, santo tingkat tinggi seperti Yang Mulia Suci bela diri roh, dan bahkan santo tingkat menengah dan rendah, merupakan arus utama. Yang Mulia Suci tingkat atas dan Raja Suci setengah langkah sering mengunjungi berbagai reruntuhan atau meninggalkan sungai perbatasan Tianan untuk menjelajahi sungai perbatasan terdekat lainnya. Meskipun para Yang Mulia Suci tingkat atas mungkin merasa agak kesulitan untuk menjelajahi sungai perbatasan lainnya, para Raja Suci setengah langkah dianggap sebagai ahli bahkan di seluruh domain Aima, karena sudah memiliki kualifikasi untuk menjelajahi domain-domain tersebut. Lagi pula, sebagian besar penguasa sungai perbatasan, yang merupakan Raja Suci, dan banyak sungai perbatasan, bahkan seperti sungai perbatasan Tianan, sama sekali tidak memiliki Raja Suci yang menjaga mereka, dengan Raja Suci setengah langkah sebagai yang terkuat. Satu batang dupa lagi berlalu. Runtuh. Para Raja Suci setengah langkah dan Yang Mulia Suci tertinggi yang tersisa benar-benar runtuh, tidak lagi mampu mengumpulkan pikiran untuk melawan. Ah, iblis, dia memang iblis. Tidak, aku tidak mau mati, aku tidak mau mati. Lari, lari segera, monster ini bukan seseorang yang bisa kita hadapi. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dari 243 Raja Suci setengah langkah yang semula ada, 7 atau 8/10 telah lenyap, hanya menyisakan 38. Bahkan 14 dari 17 Raja Suci setengah langkah teratas telah ditindas. Dan puluhan ribu Yang Mulia Suci teratas bahkan lebih menderita, sekarang jumlahnya kurang dari 1000, benar-benar kurang dari 1 dari 10. Brutal, sungguh terlalu brutal. Saat ini, mereka hanya ingin meninggalkan tempat ini, menjauh sejauh mungkin dari monster Yang Fan, dan lebih baik lagi, tidak pernah melihat monster ini lagi seumur hidup mereka. Betapa banyak kesempatan, betapa banyak kebencian, semuanya disingkirkan. Dunia ini luas, tetapi hidup mereka sendiri adalah yang terpenting. Wosh gelombang-gelombang gelombang wosh gelombang-gelombang gelombang wosh gelombang-gelombang gelombang. Para Raja Suci setengah langkah dan Yang Mulia Suci tingkat atas berubah menjadi garis-garis cahaya, menggunakan setiap tetes kekuatan mereka untuk mendorong kecepatan mereka hingga maksimum. Bagaimana dengan perpindahan spasial? Mereka sebenarnya ingin melakukannya, tetapi sayangnya, di bawah kehancuran akibat pertempuran, ruang di sekitarnya sudah hancur, dan turbulensi spasial mengamuk. Mereka tidak memiliki tubuh suci Yang Fan yang luar biasa. Mencoba perpindahan spasial saat ini hanya akan mempercepat kematian mereka. Mau kabur? Apa kau bertanya padaku dulu? Secercah geli terlintas di mata Yang Fan. Meskipun dia telah menekan 205 Raja Suci setengah langkah dan hampir 10.000 Yang Mulia Suci tertinggi, bukan berarti Yang Fan akan membiarkan sisanya lolos. 38 Raja Suci setengah langkah dan hampir 1000 Yang Mulia Suci tertinggi juga merupakan penawar yang sangat berharga. Begitu dia selesai berbicara. Boom gelombang-gelombang gelombang boom gelombang-gelombang gelombang boom gelombang-gelombang gelombang. Aura Yang Fan melonjak sekali lagi, meningkat dengan cepat. Dalam sekejap, ia meliputi area seluas puluhan tahun cahaya.
Bang gelombang 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 bang gelombang 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 bang gelombang gelombang gelombang. 38 Raja Suci setengah langkah dan hampir 1000 yang mulia suci tertinggi yang telah berpencar seketika terhenti di tempat mereka. Terutama para yang mulia suci tertinggi, yang tidak mampu menahan tekanan yang tak terkalahkan dan langsung berlutut. Ah gelombang 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 tidak, ini tidak nyata, ini tidak nyata. Bagaimana mungkin kamu masih menyembunyikan sesuatu? Ratapan histeris terus-menerus terdengar dari para Raja Suci setengah langkah. Kekuatan tempur yang baru saja dilepaskan Yang Fan sudah cukup menakutkan, bahkan sekarang, banyak dari mereka masih tidak bisa menerimanya, dan dia masih menyembunyikan sesuatu. Apakah dia tidak akan memberi siapapun jalan untuk hidup? Usianya bahkan belum mencapai 10.000 tahun. Sekalipun kau adalah putra agung Dao yang legendaris, seharusnya kau tidak seburuk ini. Baiklah, semuanya sudah berakhir sekarang. Yang Fan menyeringai ganas, saat tangan-tangan energi tiba-tiba muncul, mengulurkan tangan untuk merebut 38 Raja Suci setengah langkah dan hampir 1000 yang mulia suci tertinggi. Ah, tidak, jangan bunuh aku. Yang Fan, aku menyerah, aku menyerah. Yang Fan, berani-beraninya kau. Aku adalah tetua agung dari Istana 1000 Orang Suci. Apakah kau benar-benar berniat menjadi musuh Istana 1000 Orang Suciku? Meraunglah, Yang Fan, Istana Roh Agungku tidak akan membiarkanmu pergi. Dari langit hingga bumi, seluas apapun dunia ini, tidak akan ada tempat bagimu untuk bersembunyi. Sungai perbatasan Tianan, tepian Sungai Tianhe. Pertempuran yang mengejutkan akhirnya berakhir. Barisan pasukan yang dikirim oleh berbagai kekuatan super dari sungai perbatasan Tianan sangat kuat, dengan total 243 Raja Suci setengah langkah dan puluhan ribu yang mulia suci tingkat atas. Gabungan kekuatan ini hampir dapat memusnahkan kekuatan super manapun di luar Istana 1000 Orang Suci, ajaran Dao Surgawi, Istana Bijak Konfusianisme, dan 10 kekuatan besar lainnya. Menangkap seorang junior seperti Yang Fan, yang usianya kurang dari 10.000 tahun, seharusnya semudah mengambil sesuatu. Namun, kejadian yang terjadi sungguh tak terduga. Para Raja Suci setengah langkah dan yang mulia suci tingkat atas tidak hanya gagal melukai sehelai rambut pun pada Yang Fan, tetapi mereka juga ditekan dengan sangat kuat olehnya, tidak menyisakan siapapun, benar-benar dimusnahkan. Boom, boom, boom. Berkas cahaya ungu berkelebat dan menghilang. 38 Raja Suci setengah langkah yang tersisa dan hampir 1000 yang mulia suci tertinggi semuanya lenyap tanpa jejak, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Tanpa disadari, senyum puas muncul di bibir Yang Fan. Kali ini, dia benar-benar mendapatkan keuntungan besar. 243 Raja Suci setengah langkah dan puluhan ribu yang mulia suci tingkat atas, bahkan Istana 1000 Orang Suci, Istana Bijak Konfusianisme, dan 10 kekuatan besar lainnya pun tidak dapat menghasilkan begitu banyak pembangkit tenaga. Setelah melahap dan memurnikan mereka, Yang Fan yakin dapat meningkatkan hukum Raja Sucinya menjadi lebih dari 100, sekaligus meningkatkan 86 hukum Raja Suci yang telah dikuasainya ke tingkat yang lebih tinggi. Ini bukan sesederhana 1 ditambah 1 sama dengan 2, ini cukup untuk membuat kekuatan tempurnya meningkat secara eksponensial. Selain itu, para Raja Suci setengah langkah dan yang mulia suci tingkat atas ini berbeda dari para lemah di benua sumber. Memurnikan satu dari mereka setara dengan memurnikan segumpal Ki Ungu Hongmeng. Puluhan ribu gumpalan Ki Ungu Hongmeng sudah cukup untuk meningkatkan tubuh abadi Hongmeng milik Yang Fan selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, cahaya ilahi menyambar di mata Yang Fan, seperti sinar cahaya pertama di dunia, mampu menembus segalanya. Di sebuah bintang tersembunyi yang berjarak 3000 tahun cahaya dari Yang Fan. Puff! Sebuah cermin suci seukuran manusia tiba-tiba meledak, hancur berkeping-keping menjadi debu. Ah, tidak, dia menemukan kami. Kita sudah mati, kali ini kita benar-benar mati. Dalam sekejap, kelima yang mulia suci agung di depan cermin suci itu semuanya ambruk ke tanah seperti genangan lumpur, mata mereka dipenuhi keputusasaan dan ketakutan. Begitu Yang Fan muncul, beberapa yang mulia suci tingkat menengah dan tinggi yang sudah ada langsung menyadari bahwa pertempuran dahsyat akan segera dimulai. Sebagian besar dari mereka berlari sejauh mungkin, tidak berani tinggal di gugusan bintang terdekat sama sekali. Harus diketahui bahwa pertempuran dahsyat seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat diganggu-gugat oleh yang mulia suci tingkat menengah dan tinggi seperti mereka, atau bahkan layak untuk disaksikan. Guncangan susulan yang dahsyat bukanlah hal yang main-main. Bahkan secuil aura sisa pun dapat menghancurkan mereka menjadi debu, menghapus sepenuhnya karakteristik keabadian dalam tubuh suci mereka, sehingga mustahil bagi mereka untuk beregenerasi dari setetes darah pun. Namun, selalu ada pengecualian untuk setiap hal. Pertempuran puncak seperti ini mungkin tidak akan terjadi sekalipun dalam miliaran tahun. Hukum-hukum tak berujung dan jalan-jalan agung yang ditunjukkan di dalamnya memiliki daya tarik yang mematikan bagi yang mulia suci tingkat menengah dan tinggi seperti mereka. Selama mereka bisa mendapatkan pencerahan darinya, itu sudah cukup untuk memajukan kultivasi mereka secara signifikan. Meskipun menjadi Raja Suci setengah langkah adalah harapan yang muluk-muluk, bukan tidak mungkin untuk melihat sekilas posisi yang mulia suci tingkat atas di masa depan. Dan seorang yang mulia suci tertinggi, di banyak dunia besar tertinggi, adalah kekuatan yang tangguh. Bahkan di dalam 10 kekuatan besar, mereka memegang posisi tetua tingkat tinggi. Ini adalah sebuah kesempatan bagi mereka. Kelima yang mulia suci agung ini termasuk di antara mereka, dan di gugusan bintang sekitarnya, ada juga beberapa yang menyimpan harapan keberuntungan serupa. Terpisah oleh ribuan tahun cahaya, makhluk agung itu mungkin tidak akan terlalu memperhatikan semut seperti mereka.
Dan hampir pada saat yang bersamaan, semua yang mulia suci tingkat menengah dan tinggi ambruk ke tanah, seolah-olah mereka tiba-tiba kehilangan semua kekuatan mereka. Gelombang penyesalan yang tak terungkapkan menerjang seperti ombak yang bergulir di hati mereka. Seandainya mereka tahu ini, mereka tidak akan pernah berani tinggal di gugusan bintang ini terlalu lama. Meskipun posisi sebagai yang mulia suci tertinggi sangat menggiurkan, semuanya bergantung pada apakah mereka memiliki kehidupan untuk mencapai terobosan. Terlebih lagi, dengan kultivasi mereka sebagai yang mulia suci tingkat menengah dan tinggi, di dunia besar masing-masing, mereka semua memegang posisi kekuasaan yang tinggi, mengendalikan takdir miliaran makhluk hidup. Sama sekali tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Sayangnya, di dunia ini, tidak ada yang namanya obat penyesalan. Hukum-hukum yang tak berujung dan dawa waktu adalah yang paling mendalam. Belum lagi para yang mulia suci seperti mereka, bahkan para raja suci yang agung pun kesulitan untuk memahaminya. Mungkin dewa tertinggi sejati dalam legenda memiliki kemampuan untuk memanipulasi waktu. 1 tarikan napas, 3 tarikan napas, 10 tarikan napas, 30 tarikan napas. Waktu berlalu tarikan napas demi tarikan napas. Bagi mereka, setiap tarikan napas adalah siksaan yang tak terlihat. Yang lain mengalami hari-hari seperti tahun, mereka mengalami detik-detik seperti tahun, bahkan detik-detik seperti 10.000 tahun. Namun, anehnya, setelah 100 tarikan napas berlalu, kematian yang mereka antisipasi tidak menimpa mereka. Mungkinkah Sang Maha Agung menyelamatkan kita? Bahkan yang mulia suci tingkat atas dan raja suci setengah langkah hanyalah semut yang dapat dengan mudah dimusnahkan oleh Yang Maha Agung, apalagi yang mulia suci tingkat menengah dan tinggi seperti mereka. Mereka mungkin bahkan lebih rendah dari semut yang rendah hati. Jika Yang Maha Agung ingin menghancurkan mereka, bahkan dari jarak ribuan tahun cahaya, mungkin hanya dibutuhkan satu pikiran saja. Cara-cara keberadaan Yang Maha Agung tersebut berada di luar imajinasi mereka. 100 tarikan napas lagi berlalu. Tampaknya Sang Maha Agung benar-benar mengampuni kita, atau mungkin, dia enggan bertindak melawan semut seperti kita. Pada saat itu, para yang mulia suci tingkat menengah dan tinggi tidak tahu apakah harus merasa beruntung atau merendah. Mampu menyelamatkan hidup mereka dengan mengandalkan kultivasi mereka yang lemah, sungguh ironis. Namun, yang lebih dirasakan adalah kelegaan. Apapun yang terjadi, nyawa mereka akhirnya terselamatkan. Ho, ho, ho. Para yang mulia suci itu terengah-engah, perlahan merangkak bangkit dari tanah. Tanpa disadari, pakaian mereka benar-benar basah kuyup oleh keringat. Tekanan tak terlihat itu tak bisa digambarkan dengan beberapa kata, hampir mencekik mereka. Tak lama kemudian, ekspresi mereka semua berubah. Kali ini, sungai perbatasan Tianan kita kemungkinan akan mengalami gejolak besar. Itu adalah 243 Raja Suci setengah langkah dan puluhan ribu yang mulia suci tingkat atas, hampir satu lapisan kekuatan tempur teratas di sungai perbatasan Tianan. Sekarang setelah mereka benar-benar dimusnahkan, siapa yang tahu berapa banyak kekuatan besar yang menderita kerugian besar, atau bahkan fondasinya terguncang sepenuhnya. Lagi pula, bagaimana mungkin kekuatan-kekuatan besar itu, setelah menderita kerugian yang begitu besar, membiarkan masalah ini begitu saja. Pada saat ini, mereka tampaknya mampu mengantisipasi pertempuran yang lebih besar yang akan segera terjadi. Tidak, kita harus segera memberitahu Istana Suci untuk bersiap lebih awal. Pertempuran sebesar itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa kita ikuti. Istana 1000 Orang Suci, ajaran Dao Surgawi, Istana Bijak Konfusianisme, dan Istana Orang Suci Super lainnya serta agama-agama besar tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh, tetapi bagaimana mungkin monster yang fun itu menjadi sasaran empuk. Dengan mudah menekan 243 Raja Suci setengah langkah dan puluhan ribu yang mulia suci tingkat atas, kekuatan mengerikan yang dimilikinya tak tertandingi oleh sedikit orang di seluruh sungai perbatasan Tianan. Segera, berita tentang kehancuran total para Raja Suci setengah langkah dan yang mulia suci tertinggi menyebar ke seluruh gugusan bintang di sekitarnya dengan kecepatan kilat. Begitu banyak Raja Suci setengah langkah dan yang mulia suci tingkat atas ternyata bukanlah tandingan yang fun, dan bahkan ditaklukkan olehnya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin ini terjadi? Yang Fan hanyalah seorang junior yang usianya kurang dari 10.000 tahun. Bagaimana dia bisa melakukannya? Ganas sekali, dia benar-benar terlalu ganas. Sepertinya sungai perbatasan Tianan kita akan mengalami badai berdarah lagi. Banyak sekali istana suci dan agama-agama besar yang terguncang. Banyak petinggi yang mulia suci yang tidak percaya akan hal ini. Ini adalah lebih dari 200 Raja Suci setengah langkah dan puluhan ribu yang mulia suci tingkat atas, bukan kucing dan anjing liar yang bisa dibantai sesuka hati. Bahkan Raja Suci setengah langkah 36 Dao, yang dikenal sebagai yang terkuat di bawah Raja Suci, tidak mungkin dengan mudah menekan begitu banyak Raja Suci setengah langkah dan yang mulia suci tingkat atas. Apalagi Yang Fan, seorang junior yang usianya kurang dari 10.000 tahun. Desas-desus ini pasti dibesar-besarkan dari mulut ke mulut. Namun demikian, nama Yang Fan menjadi sangat dikenal oleh banyak yang mulia suci. Di bagian tengah sungai perbatasan Tianan, di dalam sebuah aula suci yang megah. Seorang pria parubaya berjubah putih duduk bersila. Di sekelilingnya, lingkaran cahaya ilahi saling berjalin. Di dalam cahaya ilahi ini, terdapat pola dao yang berkelap-kelip seperti roh, cahaya suci, langit, matahari yang terik, pohon api dan bunga perak, serta berbagai sungai, lautan, gunung-gunung menjulang tinggi, dan istana-istana ilahi, dengan energi keberuntungan yang mengepul dan awan-awan yang membawa keberuntungan melingkar. Di dalamnya juga dapat terlihat banyak sekali makhluk hidup yang dengan hikmat beribadah dan melantunkan doa.
Hal ini membuatnya tampak seperti dewa surgawi tertinggi, begitu agung dan terlepas dari urusan duniawi. Ledakan. Tiba-tiba, matanya terbuka, dan prinsip-prinsip Dao Agung yang tak terbatas berkelebat dengan cepat di dalamnya, seperti lautan Dao Agung, menyebabkan siapapun yang hanya sekilas melihatnya akan sepenuhnya terhanyut dan tidak mampu melepaskan diri. Sungguh iblis yang jahat, Yang Fan. Sepertinya kali ini dia harus bertindak sendiri. Di tengah sungai perbatasan Tianan, terdapat lautan petir yang tak pernah padam. Bahkan Raja Suci setengah langkah pun tak berani sembarangan melangkah ke dalamnya. Dengan sedikit kesalahan, mereka akan hancur menjadi debu oleh petir ilahi yang abadi. Di tengah lautan petir, naga petir, phoenix petir, ular petir, singa petir, dan binatang petir lainnya yang tak terhitung jumlahnya, muncul dari hukum petir, meraung, menyerang, dan bersenang-senang. Dan di tengah lautan kilat ini, raksasa kilat setinggi lebih dari 1.000.000 kaki duduk bersila. Dengan satu tarikan napas, kilat tak berujung ditelan ke dalam perutnya, seolah-olah kilat ilahi abadi, yang dapat melukai parah atau bahkan membunuh Raja Suci setengah langkah, hanyalah umpan terbaik di hadapannya, sangat menakutkan. Ledakan. Tiba-tiba, mantra-mantra mendalam yang tak terhitung jumlahnya muncul begitu saja dari udara dan lenyap kembali ke dalam pikirannya. Saat berikutnya, mata raksasa petir yang terpejam rapat perlahan terbuka, dan cahaya redup yang menyala-nyala berkelap-kelip di dalamnya. Usianya kurang dari 10.000 tahun, namun ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan banyak yang mulia suci tingkat atas dan Raja Suci setengah langkah. Yang Fan pasti mengalami pertemuan yang sangat menguntungkan. Mungkin kesempatan bagi orang ini untuk mencapai posisi Raja Suci ada padanya.